Hari yang dinanti akhirnya tiba. Kalian dan aku akan menyaksikan perjalanan seorang wanita yang pergi membawa tasnya dengan perasaan lega. Para pelayan bingung dan bertanya, namun dia pergi begitu saja. Tidak lama kemudian sang Duk kembali ke kediamannya dan menanyakan keberadaan Claire. Seorang pelayan mengiyakan lalu menyerahkan surat titipan dari Claire. Ternyata itu adalah sebuah dokumen perjanjian perceraian mereka. Sang Duk syok membaca isi surat itu. Sementara itu, Claire sudah berada di dalam kereta kuda yang membawanya pergi jauh. Sambil menatap keluar jendela, dia bergumam apakah pria itu akhirnya sudah bersama dengan cinta sejatinya. Di saat bersamaan, dia sadar dirinya malah memikirkan pria itu lagi. Padahal setelah semua yang terjadi, kenangan pertemuan pertama mereka masih terasa sangat baru. Beberapa waktu lalu di sebuah pesta, para wanita bangsawan heboh membicarakan kedatangan Duk Ian yang sangat tampan saat melewatinya. Duk Ian dikenal sebagai pria idaman yang luar biasa. Banyak yang memuji prestasinya yang gemilang sebagai ksatria di usia yang sangat muda. Sangat hebat bagaimana dia bisa menjalankan tugasnya sebagai ksatria kekaisaran sekaligus memimpin wilayah keadipatiannya dengan sempurna. Di sudut ruangan pesta, Claire hanya diam mendengarkan bisikan para wanita tentang siapa yang bisa memikat hati pria itu. Tiba-tiba saudarinya memanggil dari kejauhan, lalu mendekat sembari memamerkan gaunnya yang sangat mewah dan mencolok. Amelia menyindir Claire yang melamun lagi di pojokan, lalu berkata kalau tempat itu sangat cocok dengan gaunnya yang polos. Amelia kemudian bertanya apakah Claire melihat sang Duk karena dia ingin menemuinya. Begitu Amelia pergi, perhatikan baik-baik saat pelayan tiba-tiba menanyakan silsilah keluarga Claire. Terkejut, Claire menoleh ke belakang dan melihat seorang kepala pelayan. Dia lalu bertanya apakah ada seseorang yang mencarinya. Kepala pelayan itu mengiyakan dan memintanya untuk mengikuti langkahnya. Setibanya di salah satu ruangan mewah, dia memberitahu Claire bahwa tamunya sudah menunggu di dalam. Begitu melangkah masuk ke ruangan, dia mendapati sang Duk sedang berdiri menantinya. Sebelum Claire sempat berbicara, Duk langsung menyapa dan memperkenalkan dirinya sebagai bagian dari keluarga Adipati Adar yang terhormat. Dia berkata bahwa ada hal sangat krusial yang ingin dibahas dan itulah alasan dia mengundangnya ke sana. Mendengar tawaran mengejutkan dari sang Duk, Claire merasa kebingungan dan meminta penjelasan lebih detail tentang maksud lamaran tersebut. Sang Duk maklum jika lamaran ini terasa sangat tiba-tiba. Saat Claire memastikan apakah tawaran itu adalah sebuah pernikahan, Duk langsung mengangguk tegas membenarkannya. Dia sampai mencubit pipinya sendiri karena mengira sedang bermimpi, namun ternyata semua ini adalah kenyataan. Claire meragukan ajakan itu karena mereka hampir tidak saling mengenal, namun Duk menjelaskan bahwa mereka sebenarnya sudah beberapa kali bertemu. Masalahnya karena usianya akan segera menginjak 25 tahun, kedua orang tuanya terus mendesak dirinya agar segera menikah. Terlebih sejak dia mewarisi gelar sebagai adipati, desakan dari keluarganya menjadi semakin agresif. Jika terus begini, mereka pasti akan segera menjodohkannya secara paksa dengan orang asing. Namun sang Duke akhirnya jujur mengakui bahwa dia sudah memiliki wanita yang dicintainya sejak masa kecil. Dia bahkan sempat mencoba meyakinkan orang tuanya untuk bertunangan dengan gadis itu dan menikah dalam kurun waktu 1 tahun. Sayangnya, orang tuanya menolak keras ide tersebut dan menuntutnya untuk segera melangsungkan pernikahan secepatnya. Paham situasinya, Claire menduga orang tua Duke khawatir pernikahan itu gagal karena kekasih putra mereka berada di tempat yang sangat jauh. Ian kemudian menyeruput tehnya dengan santai lalu menawarkan kesepakatan pernikahan kontrak selama 1 tahun penuh dan berharap Claire bisa memahami posisinya yang rumit. Menatap wajah tampan Duke Ian, Claire kembali mencubit lengannya sendiri demi memastikan kalau dirinya tidak sedang berhalusinasi. Jujur saja, kalian dan aku pasti tidak akan percaya jika pria paling populer di kerajaan tiba-tiba melamar gadis asing begitu saja. Akhirnya, dia menjawab bahwa meskipun rencana gila ini sangat membingungkan dan juga sangat sulit dipercaya olehnya, dia tetap menyetujui kesepakatan tersebut. Namun, dia juga memutuskan untuk menanyakan satu hal penting yang membuat kita semua ikut penasaran selama ini. Mengapa dia memilih dirinya? Ian menjelaskan ada beberapa poin, namun alasan pertama dan terpenting adalah karena situasi keuangan pelik yang sedang dihadapi keluarga Morris saat ini. Dengan perasaan sedikit malu, Claire hanya bisa merenungi kondisi finansial keluarganya yang menyedihkan. Dahulu kala, keluarga Morris dikenal sebagai salah satu klan bangsawan paling terpandang di kekaisaran.
Namun bencana banjir besar 10 tahun lalu telah meluluhlantakkan sebagian besar wilayah kekuasaan mereka. Sialnya lagi, berbagai bisnis baru yang mereka bangun untuk memulihkan wilayah justru berakhir gagal total, hingga menyisakan utang dalam jumlah yang sangat besar. Dengan kata lain, Sang Duke berniat menggunakan pernikahan ini sebagai bentuk timbal balik finansial. Menanggapi alasan utama itu, Claire kemudian bertanya mengapa Duke tidak memilih saudarinya saja yang jauh lebih menawan serta sangat pandai dalam bergaul dengan para bangsawan. Pria itu menjawab bahwa dia sempat memikirkan opsi itu, namun keputusannya mantap justru karena melihat sikap saudarinya. Di saat Claire selalu berpakaian sederhana, saudarinya justru kerap berpenampilan sangat berlebihan. Terkesan dengan cara berpikir Sang Duke, Claire menyadari bahwa pria ini telah memperhitungkan segala konsekuensi dari keputusannya dengan sangat matang. Dia menyimpulkan kesepakatan ini tidak akan ada gunanya jika dilakukan dengan orang yang tidak peduli pada krisis keluarganya sendiri, membuat Claire akhirnya setuju. Claire memastikan imbalan kontrak ini adalah bantuan dana bagi keluarganya. Duke mengiyakan, dan mari kita nantikan bersama kejutan di pernikahan kontrak mereka berikutnya. Kalian harus menyimak bagaimana pernikahan kontrak 1 tahun ini bisa menyelamatkan bisnis keluarga Claire yang hampir bangkrut. Sambil terkejut, Claire bertanya apakah dirinya seberharga itu, dan Ian menjawab ini semua karena 1 tahun ini sangat penting baginya. Claire akhirnya menyadari betapa dalam cinta Ian pada gadis itu, sungguh luar biasa. Dia terlihat jauh lebih romantis dari bayangan Claire, membuat sang protagonis merasa sangat terkejut. Ian tidak meminta mas kawin sama sekali, hanya ingin Claire berpura-pura menjadi istri Sang Duke selama 1 tahun lalu bercerai. Saat itulah, Claire sadar dia harus pindah ke mansion Ian dan benar-benar berperan sebagai Duchess. Ian pun memperingatkannya. Tentu saja, Ian menawarkan bantuan dalam segala hal. Sang Duke lalu bertanya bagaimana pendapat Claire tentang kesepakatan ini. Kesepakatan ini jelas sangat menguntungkan keluarganya. Dan jika semua berjalan lancar dalam masa 1 tahun ini, dia juga akan mendapatkan imbalan yang besar. Claire berkata bahwa Ian sangat murah hati. Claire tahu setelah bercerai, wanita bangsawan biasanya pulang ke rumah orang tua mereka, lalu dipaksa menikah lagi demi kepentingan keluarga. Ian bahkan menambahkan bahwa jika diperlukan, pengaruh keluarganya bisa membantu mencarikan pasangan yang baik untuknya, sekaligus meredam gosip buruk di kalangan masyarakat luas. Claire berkomentar bahwa tindakan itu sangat luar biasa baik. Ian tahu keputusan ini akan membebani hidup Claire, jadi solusi inilah yang terbaik yang bisa dia tawarkan untuk membantunya. Claire menjawab bahwa kata-kata Sang Duke terdengar sangat tulus dan juga penuh kebaikan. Namun Ian setuju bahwa pria baik tidak akan mengajukan proposal pernikahan seperti ini. Dia juga menambahkan jika Claire menginginkan hal lain, entah itu sebuah rumah, uang, atau apapun yang sepadan dengan pernikahan setahun ini, dia bisa langsung memintanya. Setelah terdiam sejenak, Claire akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut, tetapi dengan satu syarat khusus. Dia ingin Ian yang meyakinkan orang tuanya tentang pernikahan ini. Terkejut, Ian bertanya apakah hanya itu keinginannya. Ian merasa orang tua Claire tidak mungkin menolak lamaran seorang Duke, namun dia tetap menyetujui persyaratan tersebut. Sang protagonis menjelaskan jika orang tuanya memberikan restu, maka dia akan menerima seluruh isi kesepakatan ini. Dia bahkan memperjelas kata kesepakatan itu sebagai sebuah pernikahan. Beberapa hari kemudian, Sang Duke langsung mulai bertindak. Sebuah surat resmi tiba menyatakan bahwa Ian ingin mendiskusikan sesuatu yang penting dengan orang tua Claire. Tanpa disadari, hari kunjungan Ian pun tiba. Claire melihat seluruh isi rumah menjadi sangat heboh menyambut kedatangannya. Sembari menjemur pakaian dengan tangannya yang kasar, Claire menganggap reaksi heboh keluarganya adalah hal yang wajar. Lagi pula, dia memang sengaja merahasiakan ini dari keluarganya karena mempercayakan tugas ini pada Ian, dan kalian pasti tahu orang tuanya tidak akan percaya jika dia yang bicara. Sesampainya di ruang tamu, Sang Duke berterima kasih karena mereka telah meluangkan waktu, lalu menyatakan ingin mengajukan sebuah permohonan penting kepada Sang Marquis. Saya ingin meminta izin untuk menikahi putri Anda, ucap Sang Duke, seketika membuat Marquis dan Marchioness terkejut setengah mati. Sang Markis menanyakan kembali lamaran tersebut demi memastikan pendengarannya tidak salah. Sang Duke membenarkannya dan bertanya apakah dirinya dinilai kurang pantas. Markis segera memerintahkan kepala pelayan untuk memanggil putrinya secepat mungkin, sementara Sang Duke berpikir betapa mudahnya semua ini.
Kalian juga pasti berpikir hal yang sama dengan Duke Ian kan? Mengingat betapa sulitnya situasi Claire kemarin. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka dan Amelia yang tampil sangat anggun langsung memperkenalkan dirinya. Dia meminta maaf karena telah membuat Ian menunggu. Orang tuanya merasa bangga karena putri mereka dekat dengan Duke. Sementara itu, Ian menyadari kesalahpahaman ini. Amelia mendekati sang Duke dan berkata tidak menyangka bahwa Ian memiliki perasaan mendalam padanya. Padahal Ian sama sekali tidak memaksudkan Amelia, melainkan ingin melamar Lady Claire. Semua orang terkejut bagaimana mungkin gadis biasa seperti Claire akan menjadi Duchess. Menyadari Ian langsung beranjak pergi meninggalkan ruangan, keluarga itu bergegas mengejarnya untuk meminta kejelasan. Saat berjalan melewati mansion tersebut, Ian menyadari ada sesuatu yang sangat aneh sejak dia tiba. Sangat kontras dengan kondisi finansial mereka, seluruh perabotan di sana justru tampak sangat mewah. Jelas sekali jika lukisan-lukisan mahal itu dijual, mereka pasti sanggup membelikan banyak gaun untuk Claire. Setibanya di ujung lorong, Ian melihat Claire yang sedang berjalan lewat, lalu segera menghampirinya dan menyapanya dengan panggilan kekasihku. Di saat Claire yang malu kebingungan merespons, Amelia mulai kesal dan menuntut penjelasan dari saudaranya. Claire menjawab bahwa perkataan Tuan Ian memang benar dan dia telah menerima lamaran tersebut, membuat adiknya semakin murka. Sambil mengabaikan putrinya yang lain, sang Marquis bertanya apakah Ian yakin ingin menikahi Claire dan Ian kembali menegaskannya. Sang Marquis berdalih bahwa keluarganya sedang bangkrut dan tak bisa menikahkannya karena masalah mas kawin dan mari kita lihat kelanjutan kisahnya nanti. Kalian harus tahu, sang Duke bilang dia tidak butuh mas kawin sama sekali asal bisa memiliki Claire. Dia bahkan mengumumkan kalau pernikahan mereka sudah dijadwalkan bulan depan. Jadi sang Marquess tidak perlu repot memikirkan apapun membuat ayah Claire mati kutu dan terpaksa setuju. Ian mendekati Claire dan berbisik mesra kalau dia sudah tidak sabar untuk menikahinya, mengucapkannya langsung di depan keluarganya yang masih syok setengah mati mendengar semua itu. Beberapa menit setelah sang Duke pergi, Amelia langsung meluapkan amarahnya pada Claire dan mendesak ayahnya agar menolak lamaran gila ini. Dia juga mengungkit rencana awal orang tua mereka untuk menikahkan Claire dengan seorang pedagang menjijikkan. Meski sudah terbiasa diperlakukan buruk, ucapan keluarganya sendiri tetap saja menusuk hati Claire. Dia tahu dia hanya bisa sabar-sabar menghadapi amukan manja Amelia yang sudah jadi makanan sehari-hari. Ayahnya yang pasif memilih tidak ikut campur sementara ibunya tidak pernah sekalipun membelanya seumur hidup. Claire yakin ibunya sangat membencinya karena persalinannya dulu sangat sulit, ditambah lagi mereka sangat mengharapkan anak laki-laki. Tapi Claire terlahir sebagai perempuan, berbeda dengan Amelia yang lahir dengan mudah dan sangat menggemaskan, hingga ibunya memberikan semua kasih sayang padanya. Nah, perhatikan baik-baik, tiba-tiba lamunan Claire buyar oleh tamparan keras Amelia yang berteriak tidak terima kenapa harus dia yang beruntung. 1 bulan kemudian, pernikahan pun digelar sesuai rencana yang sebenarnya melegakan bagi Claire karena siksaan Amelia makin menjadi-jadi dan ibunya hanya bisa membelikan gaun baru untuk meredam amarah putri kesayangannya itu. Namun, Claire merasa lega karena bisa bertahan dengan baik dan tampil menawan di hari pernikahannya sambil menyembunyikan tangan kasarnya di balik sarung tangan. Setelah pesta usai, Claire akhirnya bisa merebahkan diri di tempat tidur. Lelah setelah hari yang sangat panjang dan menyadari betapa mewahnya kamar ini dibanding kamarnya yang dulu. Tiba-tiba sang Duke masuk dan menggoda istrinya yang dinilai sangat berani karena sudah menunggu di ranjang. Claire langsung bangkit untuk meminta maaf, tapi Ian tertawa dan memintanya untuk santai saja. Mulai hari ini, kontrak 1 tahun mereka resmi dimulai dan Claire pun memberi salam formal padanya. Aku akan berusaha sebaik mungkin memenuhi kewajibanku. Dia juga menegaskan bahwa tahun ini sangat krusial agar sang suami bisa bersatu dengan wanita yang dicintainya nanti. Ian kembali bercanda bahwa panggilan suami membuatnya merasa seperti pengantin baru sungguhan. Sang Duke lalu memintanya istirahat di ranjang nyaman ini sementara dia akan tidur di ruang kerjanya. Lagi pula, gaun baru yang dia pesan kemungkinan besar akan tiba besok pagi. Claire mencoba membujuknya agar tetap di kamar dan menawarkan dirinya untuk tidur di ruang kerja. Tapi Ian tetap bersikeras sampai akhirnya Claire mengalah dan berterima kasih. Saat mencoba memejamkan mata, dia mulai bertanya-tanya kenapa mereka tidak tidur di ranjang yang sama. Mungkin tidur dengan orang yang dicintai rasanya luar biasa dan jujur, kita semua pasti berharap suatu hari nanti Claire bisa merasakannya sendiri.
Keesokan harinya, Claire terbangun oleh ketukan pintu. Begitu dia membuka mata, seorang pelayan memberitahu bahwa hari sudah siang dan menawarkan apakah dia ingin tidur lagi. Namun Claire menolak halus karena dia sudah cukup istirahat dan ingin segera bersiap-siap. Melihat sedikitnya gaun yang dia bawa, pelayan itu bertanya kapan sisa pakaiannya akan datang. Tapi Claire menjelaskan kalau hanya ini yang dia dimiliki dan meminta sang pelayan tidak perlu khawatir karena dia terbiasa bersiap sendiri. Dengan cemas, pelayan itu bertanya apakah sang Duchess benar-benar akan memakai gaun lusuh ini, membuat Claire bingung apakah ada yang salah. Ternyata, mendiang Duchess terdahulu sangat peduli pada penampilan dan selalu tampil sempurna, membuat kebiasaan sederhana Claire terasa sangat aneh bagi si pelayan. Claire menyadari meskipun para pelayan bersikap sopan, masih ada nada dingin yang tersirat dari ucapan mereka yang sebenarnya sangat bisa dimaklumi. Wanita biasa tiba-tiba muncul sebagai istri baru sang Duke tanpa kabar angin apapun. Kepala pelayan pun memperkenalkan diri tanpa menyebutkan namanya. Claire merasa ini agak aneh, tapi dia mengabaikannya dan bertanya apakah sang butler bersedia mengajarinya cara mengelola kediaman ini. Tapi dia menolak mentah-mentah dan menyuruhnya cukup fokus merawat diri dan beristirahat di kamarnya saja. Claire sadar pernikahan kontrak ini tidak akan berjalan semudah itu. Jadi dia memutuskan untuk menjelajahi mansion sendirian karena tampaknya tidak ada yang mau membantunya. Satu hal yang pasti, dia tidak bisa diam saja karena di rumah lamanya dia terbiasa bekerja keras layaknya pelayan hingga tangannya kapalan. Mungkin jika dia mulai mengubah kebiasaan lamanya perlahan-lahan, siapa tahu dia bisa mendapatkan tangan selembut Duchess sungguhan. Saat menyusuri koridor, Claire tidak sengaja mendengar para pelayan bergosip bahwa dia hanyalah bangsawan miskin yang tidak pantas bersanding dengan sang Duke karena hanya membawa 5 gaun usang. Mereka bahkan menuduhnya hanya ingin menguras kekayaan sang Duke. Claire berpikir jika adiknya yang ada di posisi ini, para pelayan itu pasti sudah ditampar habis-habisan. Tapi ya sudahlah, dia memilih mengabaikan hinaan mereka. Sesampainya di taman, dia melihat semuanya terawat dengan sangat rapi. Tampaknya mendiang Duchess terdahulu sangat telaten menjaga kediaman mewah ini. Saat mereka sempat bertemu di pesta pernikahan kemarin, Ibu Ian terlihat sangat sibuk dan langsung bergegas pergi ke negara tetangga. Gara-gara hal itu, kita jadi tahu Claire tidak sempat menanyakan detail tentang peran barunya. Sambil berjalan memikirkan hal ini, ia tidak sengaja melihat seorang pelayan sendirian yang sedang mencuci tumpukan baju yang sangat banyak. Begitu dipanggil oleh Claire, gadis itu langsung terkejut dan meminta maaf karena bekerja terlalu lama. Saat berbalik, si pelayan sadar ia tidak mengenal wanita di depannya. Claire langsung memperkenalkan diri dan gadis itu membalas namanya May. May bercerita bahwa pelayan lain menyuruhnya mencuci semua pakaian ini sendirian. Claire pun menawarkan bantuan dan May yang polos langsung menerimanya. Claire lalu mengajarinya bahwa jika pakaian diinjak-injak saat dicuci, pekerjaan akan selesai jauh lebih cepat, lalu ia mengajak May mencobanya. Mereka berdua mencuci baju dengan sangat gembira. Claire memanfaatkan momen ini untuk mencari tahu situasi di kediaman, terutama tentang kendali Madame Sarn atas tugas para pelayan. May mengaku baru bekerja 6 bulan, tapi kepala pelayan selalu memaksanya mencuci tumpukan pakaian dalam jumlah yang tidak masuk akal setiap hari. Saat cucian hampir selesai, coba kalian perhatikan May yang tiba-tiba syok melihat sang adipati berdiri tepat di belakang Claire. Ia berkata sedang mencari Claire, lalu bertanya apa yang sedang istrinya lakukan. Ketika berbalik untuk menjawab, Claire tiba-tiba terpeleset, namun beruntung sang adipati langsung sigap menangkap tubuhnya. Setelah kembali ke kamar dan berganti pakaian, Claire meminta maaf karena tidak menyangka suaminya akan pulang secepat itu. Ian menjelaskan ia pulang cepat karena gaun-gaun baru pesanan Claire akan segera tiba, berkat saran dari rekan-rekannya agar ia bersikap manis sebagai pengantin baru. Ia kembali bertanya apa yang dilakukan Claire di taman karena sang istri terlihat sangat bahagia. Dengan wajah merona, Claire bingung harus menjawab apa. Ia khawatir sang suami akan menganggap dirinya tidak pantas menjadi seorang istri adipati. Sebelum sempat mencari alasan, kepala pelayan tiba-tiba menyela dan menegur Claire, mengatakan bahwa sebagai seorang istri adipati, sangat penting untuk menjaga sikap. Namun May langsung memotong dan mengaku bahwa semua itu salahnya. Sang Duchess hanya berniat membantunya agar tugas tersebut bisa selesai tepat waktu. Claire benar-benar tersentuh dan tidak mengerti mengapa gadis pelayan itu rela membelanya padahal mereka baru saja bertemu. Ini pertama kalinya ada orang lain yang berdiri di pihaknya.
Claire menegaskan ucapan Mei memang benar, namun pelayan itu sama sekali tidak bersalah karena tidak melakukan kesalahan apapun. Kepala pelayan terus mendesak dan bertanya apakah sang nyonya ikut mencuci baju karena tindakan itu dianggap bisa merusak martabat keluarga Adipati. Namun Claire dengan tegas membalas bahwa area belakang kediaman tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang luar. Jadi kalau semua diam tidak akan ada masalah, dan jujur saja, kita pasti senang melihat sang adipati bangga pada istrinya. Ia menambahkan jika kabar ini tersebar, berarti ada pelayan tidak setia yang bekerja di sini, membuat kepala pelayan dan kepala pelayan pria langsung mengangguk setuju. Ian pun menganggap masalah ini sudah selesai. Namun Claire menyela dan berkata masih ada satu hal lagi yang ingin ia sampaikan. Ia telah berkeliling kediaman seharian tanpa ada yang menemani karena semua orang tampak sibuk. Karena tempat ini sangat luas, ia berencana untuk ikut membantu mengelolanya. Claire bertanya kepada kepala pelayan pria tentang siapa yang mengatur pembagian tugas dan ia menunjuk ke arah Madame Sarn. Dengan tenang, Claire mengumumkan bahwa mulai besok posisi Madame Sarn akan digantikan oleh orang lain. Sarn panik dan mencoba membela diri, namun Claire mempertanyakan kemampuannya karena memberikan tugas mencuci sebanyak itu kepada seorang pelayan baru. Sarn beralasan bahwa pelayan lain seharusnya datang membantu setelah menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Namun Claire menyindir bahwa ia melihat para pelayan di aula hanya asyik bergosip tanpa berniat membantu. Sebelum perdebatan memanas, seorang pelayan mengumumkan bahwa penjahit telah tiba. Claire pun segera meminta maaf kepada suaminya karena telah menyita banyak waktu. Ian tersenyum hangat dan mengaku sangat senang karena kini ia bisa mempercayakan urusan kediaman kepada sang istri. Saat para pelayan bersiap pergi, Claire meminta Mei untuk tetap tinggal dan bertanya kepada Ian apakah ia boleh menjadikannya pelayan pribadi. Ian sempat menyarankan pelayan yang lebih berpengalaman, namun Claire tetap bersikeras bahwa ia merasa jauh lebih nyaman bersama Mei. Melihat senyum manis Claire, sang adipati menyadari bahwa meski pernikahan mereka baru berjalan 3 hari, istrinya telah membuktikan diri tidak bisa ditindas begitu saja, sangat berbeda dari bayangan pertamanya dulu. Beberapa hari kemudian di ruang kerja, Ian dikejutkan oleh kedatangan Kit Fona, adik laki-laki dari sang raja. Kit menggoda wajah Ian yang tampak berseri-seri seperti pengantin baru, membuat Ian heran apakah ekspresinya sekonyol itu. Sambil bersandar santai di sofa, Kit membenarkan hal itu dan mengingatkan agar Ian tidak terlalu terbawa perasaan dalam pernikahan kontrak 1 tahun ini. Namun Ian membantah dirinya jatuh cinta, melainkan hanya menganggap Claire sangat menarik. Kit lalu mengenang betapa anggun dan pendiamnya Claire di hari pernikahan. Ia menebak bahwa Claire mungkin hanya gadis kutu buku biasa, tapi Ian mencarinya ke sekeliling kediaman hingga akhirnya menemukan Claire sedang mencuci baju bersama pelayan tanpa alas kaki sambil mengangkat gaunnya, benar-benar pemandangan yang tidak biasa bagi kita. Kalian dan aku bakal melihat Ian tertawa kagum karena belum pernah ada wanita bangsawan seberani dia. Ian juga menambahkan kalau istrinya itu baru saja memecat Saurin. Temannya menyarankan agar Ian terus mengawasinya supaya tidak kabur, dan Ian menegaskan tidak akan membiarkan siapapun mengusik wanita itu. Ternyata dia jauh lebih berani dari dugaan, membuat Kit sangat penasaran untuk menemui wanita muda yang menarik ini. Kembali ke kediaman saat gaun-gaunnya tiba, Ian menjelaskan bahwa dia membeli beberapa gaun siap pakai dulu sebelum penjahit mengukur tubuhnya. Ian mengajak istrinya makan malam bersama untuk memamerkan gaun barunya, dan meski sempat ragu takut gaun itu kotor, sang istri akhirnya setuju. Sambil menunggu sang istri berganti pakaian, Ian tidak sengaja mendengar percakapan pelayan di ruangan sebelah. Claire meminta Mei untuk sangat berhati-hati dengan gaun baru itu, terutama karena ini pertama kalinya dia mendapat gaun baru, sebab meski berlatar keluarga terpandang, mereka sebenarnya miskin. Jadi Claire selalu menjahit ulang sisa gaun lama ibu dan saudaranya untuk dipakai sendiri, itulah mengapa dia sekarang sangat pandai menjahit. Kenyataan bahwa gaun baru ini khusus dibuat untuknya membuat Claire merasa sangat bahagia. Mendengar semua itu, sang adipati menyadari bahwa istrinya menyembunyikan kebahagiaan yang sebenarnya saat menerima hadiah tadi. Dia selalu menyembunyikan emosinya. Kasihan Ian, dia sendiri bahkan belum sadar kalau sudah jatuh cinta setengah mati. Keesokan harinya, Mei meminta maaf karena tidak sengaja menabrak seseorang hingga menumpahkan seluruh jatah makan siang mereka. Sayangnya tidak ada makanan cadangan yang disiapkan. Claire menenangkannya dan berkata dia masih sangat kenyang.
dia hanya akan minum teh sekarang. Namun sang protagonis tahu betul bahwa akibat pemecatan Saurin kemarin, hilangnya makan siang hari ini pasti merupakan bentuk balas dendam. Tapi dia tidak akan membiarkan mereka menindas Mei juga. Mei lalu bertanya dengan riang, teh mana yang ingin dinikmati? Claire melihat mata Mei yang memerah. Pasti perjuangan membawakan teh ini tidak mudah, jadi dia pun mengajak pelayannya minum bersama. Mei sempat ragu sejenak sebelum akhirnya setuju. Saat melihat pelayannya mulai menyeduh teh tersebut, sang protagonis seketika teringat kenangan masa kecilnya saat sering menikmati teh hangat bersama sang nenek, satu-satunya orang yang tulus menyayangi Claire. Merasa tidak percaya diri dengan buatannya, Mei bertanya apakah tehnya enak dan sang protagonis mengangguk senang. Terlepas dari rasanya, Claire sangat bahagia karena teh ini diseduh khusus hanya untuk dirinya sendiri. Claire bersyukur memiliki pelayan sebaik Mei, namun dia tersadar kalau gadis manis itu juga belum makan apa-apa karenanya. Dia lalu mengajak Mei jalan-jalan agar tidak terlalu memikirkannya. Jujur, saya juga tidak paham maksud ajakan ini. Bukankah lebih mudah mencari makanan saja? Tapi mari kita lihat kelanjutannya. Sambil berjalan, Claire cemas akan mengotori gaun barunya, namun Mei meyakinkan kalau gaun itu bisa dicuci nanti. Mawar merah yang indah menarik perhatian sang Duchess. Dia kagum karena mendiang Ibu Ian sangat menyukai bunga mawar. Dan itulah mengapa kebun ini dirawat dengan sangat baik. Keindahan mawar sempat membuatnya tenang, namun durinya seakan mengingatkan bahwa dirinya hanyalah seorang pengganti yang tidak istimewa. Beberapa hari berlalu, masalah makanan malah makin parah dan di sini kita bisa melihat betapa teganya para pelayan itu. Claire berpikir keras mencari jalan keluar karena mereka jelas-jelas ingin membuatnya menyerah dan tidak ikut campur urusan rumah. Mengadu pada suaminya pun tidak akan menyelesaikan masalah karena Ian hanya akan langsung memecat pelayan yang bertanggung jawab. Lagi pula, terus mengganggu suaminya untuk urusan sepele seperti ini justru akan memperburuk citranya di mata orang lain. Mei sangat khawatir mereka berdua tidak akan bertahan tanpa makanan sebelum menemukan solusi terbaik. Claire pun meminta maaf karena menyeret Mei, meski pelayan setianya itu menegaskan ini adalah pilihan hidupnya sendiri. Saat jam sarapan tiba, sang protagonis sangat bersyukur karena inilah satu-satunya kesempatan baginya untuk makan. Rencananya adalah makan sebanyak mungkin agar kenyang sampai besok, tapi Claire mencemaskan Mei yang kelaparan. Melihat istrinya ragu-ragu untuk makan, Ian bertanya apakah makanannya tidak enak. Namun dengan cerdik, sang protagonis meminta izin membawa sisa makanan ke kamar karena biasanya dia tidak nafsu makan di pagi hari. Ian setuju dan menyuruh pelayan membawakannya, tapi tentu saja Claire menolak dan berkata dia akan membawanya sendiri. Sambil berjalan menuju kamarnya, sang adipati bertanya apakah Claire sudah mulai terbiasa tinggal di rumah ini. Claire menjawab semua baik-baik saja terutama kebun indahnya, namun dia khawatir karena sang suami tampaknya selalu sibuk bekerja larut malam. Ian menjelaskan dengan canggung bahwa dia sering lupa waktu saat fokus bekerja, sementara Claire merasa suaminya tidak perlu merasa bersalah. Bagaimanapun ini cuma pernikahan kontrak, Claire memintanya banyak istirahat dan kita lihat saja apakah cinta akan segera bersemi. Kamu dan aku bakal melihat Claire kembali ke kamar membawa roti untuk Mei. Tentu saja pelayan itu menolak, tapi rasa laparnya jauh lebih kuat. Ditambah sang Duchess bilang dia tidak bisa menghabiskan semuanya sendiri. Mei akhirnya menerima roti itu. Saat Mei memakan roti itu dengan penuh emosi, Claire sadar meskipun dirinya terbiasa dengan perlakuan kejam ini, dia harus bertindak untuk membantu pelayan setianya. Saat malam tiba, sang protagonis mengeluh sangat kelaparan dan Mei meminta maaf karena gagal membawakan makanan. Claire lalu teringat saat di rumah keluarganya dulu. Kelaparan berhari-hari sudah menjadi makanan sehari-hari baginya. Semua itu gara-gara siksaan kejam dari Amelia. Karena tidak tahan menahan lapar terus-menerus, dia akhirnya nekat memasak diam-diam di tengah malam. Begitu ingatan itu muncul, sang protagonis langsung bersemangat menyelesaikan masalah ini. Dia memberitahu Mei bahwa dia sendiri yang akan memasak. Sesampainya di dapur, Mei yang curiga masih belum percaya kalau nyonyanya bisa memasak sendiri. Claire menenangkannya dan bilang dia sudah biasa memasak sebelumnya, jadi sekarang dia bisa membuat sesuatu agar mereka berdua tidak mati kelaparan. Tidak lama kemudian, sang protagonis mulai meracik sup hangat sementara Mei terus mengawasinya dengan penuh curiga. Mei akhirnya mengaku sangat kagum karena Claire ternyata benar-benar pandai memasak.
Lalu sang Duchess bercerita bahwa dulu di rumahnya, dia sempat kelaparan selama 3 hari penuh hingga terpaksa memasak sendiri demi bertahan hidup setelah menunggu semua orang tertidur lelap. Coba perhatikan baik-baik di sini. Dia mengambil semua bahan sisa, lalu belajar memasak sambil menangis ketakutan jika ada yang memergokinya. May benar-benar syok setelah mendengar penderitaan yang harus dilalui Claire di masa lalunya, dan dia sangat kagum pada ketangguhan sang Duchess yang berjuang sendirian. May juga merasa malu karena setelah ibunya tiada, dia malah mengemis bantuan pada ayah bangsawan yang mengabaikannya demi bertahan hidup. Dan begitulah awal mula May bekerja di mansion ini. Claire berkata dia sangat memahami ketakutan May akan kesepian dan kelaparan. Namun berjanji selama mereka bersama, May akan selalu makan kenyang setiap hari, sambil bersenandung riang di dapur. May sangat gembira melihat sisi lain dari majikannya ini sekaligus mendengarkan nyanyian indah yang dibawakan Claire. Claire tertawa dan bilang, lirik lagunya cuma karangan saja, siapa tahu suatu hari dia bisa jadi penyanyi keliling dan berpetualang ke seluruh dunia. Saat May bertanya apakah Duke akan sedih jika Duchess pergi, tiba-tiba pria itu muncul masuk ke dalam dapur. Sang protagonis terkejut dan langsung berbalik melihat situasi. Tapi kali ini dia tidak terjatuh, melainkan hanya mendapati sang Duke yang sedang tertawa geli. Sambil berpura-pura tenang, Claire menyapa suaminya. Tapi kita semua tahu dia pasti heran kenapa Duke selalu saja muncul di saat terburuk. Dia meminta maaf karena tidak menyambut kepulangannya. Lalu pria itu bertanya apa yang sedang dia lakukan sekarang. Saat Claire menjawab sedang memasak, Ian tersenyum dan berkata bahwa dia bisa menebaknya dari wajah riang sang istri. Meski begitu, dia heran kenapa sang Duchess harus memasak sendiri, padahal ada koki di rumah. Claire menjelaskan koki tersebut tidak ada di tempat. Sang pelayan mencoba berbohong dengan berdalih mereka sudah melarangnya, namun sang nyonya tetap bersikeras untuk memasak sendiri di dapur. Claire pun meminta maaf dan menjelaskan dia terpaksa melakukannya karena belum makan sepeser pun sejak pagi hari. Karena perutnya sangat keroncongan, dia nekat memakai dapur tanpa izin. Sang Duke pun keheranan dan bertanya kenapa dia tidak makan siang. Sambil berpura-pura polos, Claire bertanya apakah rumah ini biasa menyajikan makan siang. Seketika, tersadarlah pria tampan itu bahwa sang istri tidak pernah diberi makan di luar jam makan bersamanya. Dia pun langsung menginterogasi para pelayan yang hanya bisa tertunduk diam, tanpa tahu harus menjawab apa. Claire memotong omelan itu. Ia memperingatkan bahwa makanannya akan dingin dan meminta agar pembicaraan serius ini dilanjutkan setelah mereka selesai makan. Saat makan, sang Duke mencoba memuji masakan istrinya, namun dia hanya bisa berkomentar kalau potongan dagingnya sangat tebal. Beberapa saat kemudian, dia memuji bahwa sup buatan Claire terasa sangat lezat, tapi sang istri tidak percaya dan menyuruhnya jujur saja jika rasanya hambar. Duke membalas bahwa makanannya enak karena dibuat dengan penuh usaha, membuat Claire sadar kalau pria itu kemungkinan besar mengintip semua kejadian di dapur. Claire pun merasa sangat malu, namun Duke menenangkan dan berkata dia terlihat sangat menikmatinya. Sang Duke menjelaskan dia pulang lebih cepat karena rekan-rekannya mendesaknya untuk segera kembali ke rumah. Apalagi pagi tadi Claire tampak begitu mencemaskannya yang bekerja hingga larut malam, membuat sang Duchess senang karena penderitaan laparnya mungkin akan segera berakhir. Setelah makan malam usai, Duke kembali membahas masalah makan siang Duchess dan menuntut pertanggungjawaban dari para pelayan. Para pelayan mencoba berbohong, menuduh bahwa sang Duchess sendiri yang bersalah atas hal itu. Claire berpura-pura polos dan berkata mungkin tuduhan itu benar, mengingat para pelayan sudah bersusah payah menyiapkan hidangan, pasti dia sendiri yang melakukan kesalahan konyol. Sambil menatap para pelayan, Claire menanyakan apa menu makan siang hari ini. Tentu saja mereka bungkam ketakutan hingga satu pelayan menuduh Annie, percayalah, kamu dan aku pasti tidak sabar menanti pembalasan berikutnya. Mari kita saksikan saat Annie akan dihukum. Saat dia bertanya apakah dirinya akan dipecat, Claire segera meminta izin suaminya agar Annie bekerja secara eksklusif hanya untuk melayaninya. Ian tidak paham maksudnya, tapi dia setuju saat Claire bertanya apakah melayani orang yang dibenci adalah hukuman terburuk. Besoknya, di tempat kerja sang Duke, Kit menyadari bahwa sang Duke sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan menyebut semalam dia datang untuk minum. Tapi Ian sudah pulang lebih awal karena terlihat sangat bahagia hari ini. Kit pun sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Sang Duke menjelaskan bahwa saat dia pulang kemarin, dia mendapati Claire sedang memasak sambil bernyanyi riang.
Sambil bercerita, dia membayangkan betapa indah dan ajaibnya momen manis itu terukir di ingatannya. Temannya pun berkomentar bahwa istrinya sungguh berbeda karena dia bahkan memasak. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu totalitas dalam berperan hingga rela memasak untuk suami kontraknya sendiri. Ian menjelaskan bahwa keadaannya tidak sepenuhnya begitu. Sebenarnya dia harus menyadarinya lebih cepat karena para pelayan tampaknya bersekongkol melawannya dan sengaja tidak menyajikan makanan apapun. Kit kagum karena meskipun Claire menderita, dia tetap kuat untuk mengatasi masalah itu dan memilih memasak makanannya sendiri. Nah, kalian harus perhatikan bagian ini. Duke berniat memecat dalang di balik semua itu demi kelancaran pernikahan mereka tahun ini. Tapi anehnya Claire menolak dan meminta orang itu bekerja langsung di bawahnya. Bahkan setelah mereka berdiskusi, Claire hanya berkata bahwa pelayan tersebut mungkin terlalu setia kepada keluarga Duke hingga melakukan hal itu karena cemas. Jadi rasanya sayang sekali memecat orang sesetia itu. Istrimu benar-benar wanita yang sangat mempesona. Kit berkomentar sementara sang Duke setuju sembari merenung bahwa awalnya dia menganggap Claire aneh dan melamarnya hanya karena dia adalah kandidat terbaik. Namun setelah mereka resmi menikah, pandangannya tentang Claire perlahan mulai berubah. Dia mencuci pakaian dengan senyuman hangat bahkan memasak sambil bernyanyi ceria. Satu-satunya hal yang tidak dia pahami adalah terkadang Claire tersenyum seolah dia sedang menutup diri sepenuhnya dari dunia luar. Keith bertanya kapan dia akan mengenalkan sosok luar biasa ini kepada mereka. Ian menjawab mungkin pada perjamuan berikutnya karena gaunnya sudah tiba. Begitu sang Duke tiba di rumah, Claire sudah menantinya untuk menyambutnya bagaikan seorang istri sungguhan. Aduh, jantung pria malang ini pasti tidak akan kuat menahannya teman-teman. Dia bahkan sampai kehilangan kata-kata saat memberitahu kalau dia pulang cepat lagi. Dia juga mengajak Claire untuk menghadiri perjamuan bersama dirinya dalam waktu 2 minggu lagi. Sambil menerima mantelnya, Claire menyetujui ajakan itu dan berkata ini akan menjadi tugas publik pertamanya sebagai seorang istri. Namun sebenarnya Claire merasa sangat gugup karena ini adalah acara sosial yang sangat penting bagi para bangsawan lainnya. Dia bahkan sampai tidak bisa tidur memikirkan bagaimana dia akan mengatasinya karena dia sama sekali tidak tahu cara berdansa di perjamuan pertamanya sebagai Duchess. Dia jelas harus bisa berdansa, mungkin akan jauh lebih baik jika dia menyewa seorang guru. Namun saat Amelia belajar dahulu, butuh waktu 2 tahun hanya untuk mendapatkan guru. Ditambah berdansa butuh 2 orang dan tidak bisa dengan sesama wanita, Claire benar-benar bingung. Keesokan paginya, sang Duke berpamitan kepada sang protagonis kita sebelum dia berangkat bekerja. Sementara Claire terus memikirkan bagaimana caranya menemukan pasangan dansa dalam waktu kurang dari 15 hari. Dalam perjalanan kembali ke kamarnya, dia melihat pelayan membawa pakaian yang dipakai Ian kemarin dan meminta pakaian itu diserahkan kepadanya. Karena sang Duke adalah orang modis yang selalu berganti pakaian, dia pasti tidak akan sadar kalau salah satu setelannya hilang. Akhirnya dia membuat boneka kain besar menggunakan pakaian sang Duke. Inilah pasangan dansa barunya sekarang. Saat memeluk boneka itu, dia merasakan sesuatu di saku depannya dan menyadari ada sebuah pena kuno yang sangat indah yang mungkin terlupakan oleh Duke. Sambil meletakkan pena itu di atas meja, dia berniat mengembalikannya nanti malam karena sekarang dia harus segera memulai latihan dansanya. Dia mencoba mengingat kembali apa yang dia lihat dari pelajaran Amelia dan mengikuti irama kicauan burung di luar. Tanpa tahu cara menjaga irama atau apakah gerakannya sudah benar, Claire sangat menikmati momen berdansa mesra bersama bonekanya. Sialnya, sang Duke tiba-tiba masuk ke kamar sambil memanggil namanya karena teringat pena yang tertinggal di bajunya kemarin. Dia berpura-pura tidak sedang berdansa dengan boneka lalu berbalik mengambil pena, dan tentu saja dia terpleset lagi. Sang Duke berlari untuk membantunya hingga mereka berdua jatuh ke lantai. Ian kemudian bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Gadis malang itu langsung panik karena sejak tadi dia berada di pangkuan Duke. Dia segera menjauh dan bertanya apakah Duke terluka. Bagi Duke yang rajin berlatih, jatuh seperti itu sangatlah mudah diatasi. Dia menjelaskan bahwa dia kembali hanya untuk mengambil penanya. Claire menjelaskan bahwa saat merapikan pakaian, dia menemukan pena itu dan berencana untuk mengembalikannya pada malam hari nanti. Dengan malu-malu, dia menjawab karena sang Duke mengajaknya ke perjamuan, dia sungkan mengaku belum pernah berdansa dan memutuskan berlatih sendiri.
Duke merasa heran karena meskipun Claire sering menghadiri berbagai acara sosial sebelumnya, dia ternyata tidak pernah sekalipun diajak berdansa ataupun mendapatkan pelajaran dansa di rumahnya. Dan percayalah, Duke yakin semua orang pasti akan mengajaknya berdansa nanti. Yuk, temenin aku lihat cerita seru ini di mana dia wajib berdansa sekali dengan sang Duke. Claire menjelaskan kalau inilah alasan utama dia membuat boneka tiruan untuk berlatih. Dia sangat cemas suaminya akan membatalkan kontrak pernikahan karena tahu dirinya sama sekali tidak bisa berdansa. Tapi sang Duke justru berdiri dan menenangkannya, berjanji akan mengajarinya berdansa secara langsung. Claire ragu suaminya punya waktu luang karena sangat sibuk, tapi dia meminta Claire santai saja karena mereka bisa berlatih 1 jam setiap hari sebelum sarapan. Latihan ini bagus agar mereka bisa tampil kompak di berbagai acara penting sepanjang tahun ini, dan berjanji memulainya besok pagi. Sang Duke lalu berterima kasih karena penanya disimpan dengan baik sebelum kembali bekerja. Begitu dia pergi, Claire merasa sangat malu karena kepergok bertingkah aneh lagi saat berdebat dengan boneka latihannya. Dia menyalahkan sang Duke atas rasa malu ini, tapi saat memeluk boneka itu, wajahnya memerah karena mencium aroma parfum sang Duke di bajunya. Beberapa saat kemudian, Claire meminta para pelayannya menyiapkan teh di taman agar dia bisa menikmati keindahan bunga mawar. Annie yang kini menjadi pelayan pribadi Claire memang selalu bersikap dingin. Namun kerjanya sangat rapi dan sikap tidak terlalu dekat dengan staf lain justru bagus karena dia hanya akan tinggal selama 1 tahun. Sambil berjalan di Taman Mawar, dia merasa sangat beruntung bisa menikmati secangkir teh hangat di tempat seindah ini. Tapi coba perhatikan baik-baik, dia sempat menyembunyikan boneka dansa itu di lemari agar tidak ketahuan siapapun. Namun lamunannya buyar saat mendengar teriakan Annie yang sedang memarahi May karena salah menyajikan teh. Untuk meredakan ketegangan, Claire meminta May mengambil camilan. Setelah berdua saja dengan Annie, Claire berkomentar kalau sikapnya tadi agak terlalu kejam. Meski begitu, pelayan itu menjelaskan alasannya dengan dingin hingga akhirnya Claire paham mengapa Annie bersikap demikian. Ternyata dia sebenarnya peduli dan ingin mengajari May dengan benar. Yang masih pemula bukan berniat jahat. Claire pun meminta Annie agar terus mendidik May meski pelayan itu membenci dirinya. Dengan begitu, May pasti akan berkembang menjadi pelayan yang jauh lebih hebat karena Annie sangat profesional dalam bekerja. Jadi saat Claire pergi nanti, mereka berdua akan baik-baik saja. Mengalihkan pembicaraan, Claire menanyakan tempat membeli riasan wajah membuat Annie terkejut karena sang nyonya tidak pernah merias diri sebelum menikah. Claire menjelaskan bahwa dia merasa tidak butuh dan selalu datang ke pesta tanpa riasan apapun. Padahal sebenarnya Amelia lah yang mencuci otaknya agar percaya bahwa merias wajah tidak akan mengubah apapun. Annie menyarankan membeli 1 set lengkap, membuat Claire agak cemas karena harus meminta izin suaminya terlebih dahulu untuk pengeluaran itu. Namun pelayannya menjelaskan kalau dia tidak perlu khawatir akan hal itu, sebab sang Duke tidak memberikan batasan belanja sama sekali untuk istrinya. Annie lalu bertanya apakah ada kebutuhan lain yang dia perlukan. Annie pun menawarkan diri untuk memeriksa barang-barang Claire agar memastikan tidak ada yang terlewat. Tapi coba kalian pikirkan, apakah Claire nyaman membiarkan mantan pembulinya sendiri menyentuh semua barang pribadinya? Tentu saja Claire menjawab kalau itu bukan masalah, karena orang yang dikhianati temannya tidak akan mungkin berbuat jahat pada orang yang mau menerimanya dengan baik. Sesaat kemudian, May kembali dan menanyakan keberadaan Annie, lalu Claire menjawab kalau dia sedang menyiapkan perlengkapan pesta dansa. Sebab Claire tidak ingin membuat kesalahan apapun di pesta nanti, apalagi suaminya sudah menyiapkan gaun khusus yang sangat indah. Karena itu, dia harus berlatih lebih keras. Rencananya, besok dia ingin berlatih sendiri menggunakan boneka itu lagi, tapi dia langsung panik karena Annie pasti akan menemukan boneka tersebut. Claire pun langsung berlari kencang untuk menghentikannya, namun sayang semuanya sudah terlambat, karena sang pelayan sudah berdiri kebingungan menatap isi lemari pakaiannya. Melihat boneka itu memakai pakaian sang Duke kemarin, May langsung bertanya keheranan, sementara Claire hanya bisa terdiam menahan malu yang luar biasa. Kedua pelayan itu malah mengira boneka tersebut adalah pelampiasan rasa rindu Claire pada suaminya. Alhasil dia gagal menjelaskan kebenarannya. Sementara itu di tempat latihan istana, sang Duke sedang berlatih keras hingga memamerkan otot perutnya. Dia teringat momen saat dirinya pertama kali bergabung dengan Ordo Ksatria pada usia 18 tahun.
Kerja kerasnya diakui hingga dia diangkat menjadi pengawal putra mahkota, bahkan setelah menyandang gelar Duke. Dia tetap setia mengabdi sebagai pengawal, namun dia merasa perannya biasa saja di sana hingga akhirnya memutuskan untuk mundur di usia 22 tahun. Nah, bagaimanakah kelanjutan latihan dansa rahasia mereka nanti? Yuk, ikuti terus kisahnya bersamaku di video berikutnya. Kalian harus dengar ini, Kit ngaku datang latihan cuma karena penasaran sama cerita seru dari Ian belakangan ini. Sang Duke berbalik dan bilang gak ada cerita apa-apa, tapi Kit menyarankan curhat itu lebih baik daripada latihan terus. Akhirnya Ian menyerah dan mengaku ini soal Claire lagi. Kit langsung bertanya, apa mereka habis bertengkar hebat? Ian membantah dan bercerita kalau dia melihat Claire berdansa dengan boneka biasa yang dibuat dari spray dan pakaian. Ian menjelaskan dia terpaksa kembali ke mansion setelah berangkat kerja karena pulpen dan pakaian hari sebelumnya tertinggal di kamar. Saat dia bertanya pada pelayan, mereka bilang kalau sang nyonya yang telah mengambil barang itu. Begitu masuk kamar, dia melihat Claire sedang berdansa gembira bersama boneka berpakaian miliknya. Itu pertama kalinya dia melihat wanita sebahagia itu. Kit heran kenapa Claire berdansa dengan boneka, padahal adiknya sendiri selalu berdansa dengan banyak pria di pesta. Ian mengaku dia juga merasa aneh, tapi sadar mereka dibesarkan dengan cara berbeda. Selama ini dia sengaja tidak menyelidiki masa lalu Claire agar tidak baper. Nah, perhatikan bagian ini. Kit ngeledek kalau Claire mungkin jauh lebih menarik dibanding cewek yang gantungin perasaan Ian selama 10 tahun. Kit terus saja mengoceh bahwa Ian sebenarnya hanya tidak punya pilihan lain untuk dicintai hingga terikat pada wanita yang mungkin sudah melupakannya dan sekarang sedang asik menikmati hidupnya sendiri. Hal ini membuat sang Duke langsung teringat pada kekasih hatinya, Sofia sang putri kerajaan. Mereka berteman sejak kecil dan seiring waktu Ian mulai jatuh cinta, mengira takdir akan menyatukan mereka suatu hari nanti. Tapi karena Sofia sangat penasaran dengan dunia luar, di usia 14 tahun dia pergi keliling dunia dengan alasan belajar. Tahun-tahun pun berlalu sampai akhirnya sang raja memerintahkannya untuk pulang dalam waktu paling lambat 1 tahun saja. Sambil terus menyindir temannya, Keith bilang sudah waktunya Ian sadar bahwa dia hanya mengejar mimpi kosong yang mustahil terwujud. Keesokan harinya setelah sarapan selesai, mereka berdua mulai latihan dansa yang tampaknya tidak berjalan dengan begitu mulus. Claire yakin dia memang tidak punya bakat menari, berbeda dengan suaminya yang serba bisa dan rasanya mustahil kesulitan mempelajari hal sepele ini. Ian menegur bahwa Claire terlalu tegang memikirkan kemana kakinya harus melangkah. Cukup ikuti alurnya saja, namun Claire takut menginjak kakinya. Ian justru berkata ada untungnya jika dia menginjak kaki pria. Kalian juga mikir gitu kan? Biar cowok lain kapok dan gak berani ngajak Claire dansa lagi. Claire cemas suaminya bakal menderita setahun penuh jika dia tak kunjung bisa. Namun Ian menegaskan dia sanggup menahannya tanpa masalah. Meski begitu, Claire tetap merasa tidak enak karena terus menyusahkannya. Apalagi statusnya bukan istri asli. Beberapa hari lalu, Annie bahkan menagih Duke membelikan gaun, sepatu, dan aksesoris yang kurang memaksa Duke memborong semua barang itu. Tentu, Duke langsung menebus semua barang itu dan mengirimkannya langsung ke kamar mereka. Dia mengaku akan menyesal jika ketahuan mengabaikan istrinya sendiri, lalu memuji Claire yang dinilai pandai sekali dalam menilai kesetiaan orang lain. Terbukti dengan 2 pelayan pilihan Claire yang bekerja dengan sangat luar biasa dan setia. Ketika latihan dansa dilanjutkan dan Claire mulai menatap kakinya lagi, Ian langsung berinisiatif mengajarkan teknik baru dengan metode yang berbeda. Sembari menopang dagunya, dia menyuruh Claire menatap matanya dalam-dalam dan mengobrol santai sepanjang lagu dimainkan. Jantung Claire langsung berdegup kencang melihat ketampanan suaminya, padahal pria itu hanya berpura-pura polos dan tidak tahu pesonanya. Sambil melangkah, Claire bertanya apa yang harus dibicarakan, dan Duke menjelaskan bahwa obrolan ringan adalah hal yang lumrah saat berdansa. Dia menanyakan apakah Claire sudah betah tinggal di mansion dan meminta maaf karena baru menyadari masalah jatah makanan sebelumnya. Claire menegaskan tidak apa-apa karena dia sendiri yang memilih diam. Tetap saja, sang Duke merasa bersalah karena membiarkannya menderita. Namun Claire mengaku sudah terbiasa kelaparan, ucapan jujur yang justru membuat raut cemas Duke makin sulit disembunyikan. Claire menjelaskan bahwa semua itu karena masalah keuangan keluarganya. Dia sengaja menyembunyikan penderitaan masa lalu di rumah orang tuanya agar sang Duke tidak merasa kasihan padanya.
Sambil mengalihkan topik pembicaraan, Claire meminta Duke bercerita tentang dirinya karena mereka sudah terlalu banyak membahas masa lalunya. Sayangnya, dia malah menanyakan tipe wanita yang dicintai suaminya, membuat suasana romantis tadi mendadak berubah menjadi canggung sekali. Sadar telah memicu topik sensitif, Claire buru-buru berniat mengganti pembahasan lain sebelum suasana bertambah kian buruk. Namun Ian menenangkannya. Dia bercerita kalau Sofia setahun lebih muda dan memiliki jiwa pemberani yang lebih cocok jika lahir sebagai laki-laki. Karena status sosial keluarga serta usianya, dan jujur, kita semua pasti penasaran kelanjutan hubungan rumit mereka. Ikuti terus kelanjutannya. Yuk, kita ikutin kisah seru Claire yang takjub banget saat tahu kalau Duke tampan ini ternyata sudah menunggunya selama 10 tahun penuh. Saat Claire bertanya apa itu tidak aneh, sang Duke menjawab, mungkin dia memang belum menemukan orang yang tepat sampai sekarang. Dia sepertinya sudah mulai jatuh cinta pada pahlawan kita ya. Ian kemudian meminta maaf karena menceritakan kisah konyol itu dan telah melibatkannya ke dalam masalah ini. Padahal permintaan maaf itu terdengar aneh karena mereka sudah resmi menikah akibat situasi tersebut. Namun Claire langsung menyela dan berkata itu adalah pilihannya sendiri. Dia pun menceritakan masa lalunya yang kurang kasih sayang, sering kelaparan, dan dipaksa bekerja kasar. Duke pun terkejut, bertanya apakah dia menghadapi semua itu sendirian dan apakah saudara perempuannya juga sama. Namun, Claire menjawab nasib saudaranya jauh berbeda. Saudara perempuannya adalah kesayangan orang tua mereka yang selalu mendapatkan segalanya bahkan saat kondisi keuangan keluarga sedang sulit. Karena itulah, Claire menjelaskan bahwa dia tidak pernah memimpikan pernikahan yang bahagia sebab dia tahu hanya akan dinikahkan dengan pedagang serakah atau pria yang jauh lebih tua. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, luka lepuh di kakinya tiba-tiba mulai terasa sangat sakit. Dia akhirnya tersandung dan langsung jatuh ke pangkuan Ian yang tampan. Nah, momen manis inilah yang membuat jantung Claire tiba-tiba berdebar kencang untuknya. Dia segera menenangkan diri dan melanjutkan ceritanya bahwa dia tidak pantas mengharapkan pernikahan bahagia dan baginya sang Duke adalah pahlawan. Kata-kata tulus itu langsung menusuk jantungnya membuat wajah sang Duke memerah tanpa dia sadari. Claire khawatir dan mengira Ian sakit meski suaminya bilang dia baik-baik saja. Dia panik karena wajah dan telinga Ian memerah lalu ingin segera memanggil dokter. Sambil menyembunyikan wajahnya yang merona merah, Ian mencoba menenangkannya, bersikeras bahwa dia baik-baik saja, tapi Claire sudah terlanjur berlari mencari dokter. Setelah diperiksa, sang dokter memastikan keadaan Ian sehat walafiat. Akhirnya, Ian berpamitan kepada istrinya tercinta lalu pergi berangkat bekerja. Sementara itu, gadis aneh di mansion malah asik mengobrol dengan bonekanya yang baru saja diganti bajunya oleh para pelayan. Karena berpikir suaminya menyembunyikan rasa lelahnya, Claire langsung melihat tumpukan kertas pekerjaan rumah tangga dari kepala pelayan dan bergegas menyelesaikannya. Beberapa saat kemudian, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Dia pun menyuruhnya masuk sambil penasaran siapa yang datang berkunjung. Kepala koki muncul membawa nampan besar berisi kue muffin, lalu memberikannya kepada Claire sebagai tanda permintaan maaf atas kejadian sebelumnya. Padahal semua orang tahu kalau wanita bangsawan sangat menyukai keindahan dan estetika makanan. Tapi coba perhatikan muffin polos ini. Claire justru merasa kue sederhana ini sangat cocok untuknya yang belum pernah mencicipi hidangan manis bangsawan. Aroma harum kue muffin itu akhirnya membubarkan lamunannya dan dia memutuskan untuk segera mencicipi satu gigitan kue tersebut. Siapa sangka kue itu ternyata sangat lezat hingga dia menawarkan sisa kuenya kepada kedua pelayan setianya. Claire memberitahu mereka bahwa kepala koki membuatnya sebagai permintaan maaf membuat Mei kagum dengan jumlah kue melimpah itu. Namun Annie merasa khawatir karena menduga ada niat buruk di balik pemberian kue polos yang tidak terlihat mewah ini. Tetapi Claire menenangkan mereka, berkata bahwa sang koki sudah menyiapkan makanan dengan baik sejak hari itu. Karena khawatir kue muffin ini terlalu banyak dan tidak akan habis jika dimakan sendiri. Annie menyarankan agar Claire membawakannya untuk sang suami di tempat kerja, ide bagus yang langsung membuat Claire bersemangat untuk pergi berkunjung. Meski takut mengganggu, dia tetap memutuskan untuk pergi. Saat berada di dalam kereta, Claire mulai merasa gugup bepergian sendirian karena tidak ingin merepotkan para pelayannya yang sibuk. Dia khawatir bagaimana harus bersikap di depan rekan kerja suaminya agar tidak terlihat seperti Duchess sementara hingga akhirnya kereta sampai di gerbang istana.
Kusir kereta tiba-tiba berkata tidak akan menunggunya dan menyuruh Claire meminta suaminya menyiapkan kereta lain untuk pulang nanti. Kurang ajar sekali, belum sempat Claire menjawab kusir sombong itu langsung pergi. Claire mendekati penjaga gerbang untuk meminta izin masuk, menjelaskan bahwa dia dari kediaman Eder dan ingin mengantarkan sesuatu kepada suaminya. Sambil meliriknya dengan sinis, sang penjaga gerbang langsung meminta surat izin masuk Claire. Namun sang protagonis sama sekali tidak tahu kalau dia memerlukan dokumen itu. Penjaga itu menambahkan bahwa tanpa surat izin atau perintah resmi kerajaan, siapapun dilarang keras masuk, lalu bertanya dengan nada meremehkan apakah suaminya tidak pernah memberitahu soal aturan ini. Claire menjelaskan dia datang mendadak tanpa memberitahu, lalu memohon agar sang penjaga bersedia mengantarkan keranjang kue ini kepada sang Duke. Di luar dugaan, penjaga itu menolak mentah-mentah karena dilarang menerima barang apapun, terutama untuk Ian yang selalu dikirimi hadiah setiap hari. Semua penjaga sudah diperintahkan untuk menolak setiap hadiah yang datang. Dan disinilah bagian serunya, sang penjaga malah menuduh Claire sebagai fans fanatik yang berpura-pura menjadi istri sang Duke. Kalian dan saya akan melihat bagaimana Claire menegaskan statusnya, tapi si penjaga menganggap itu cuma lelucon belaka. Duchess Ada terkenal sangat membosankan dan biasa saja, tapi Anda, Nona, lanjutnya justru terlihat luar biasa cantik. Semua orang bisa melihat Anda berbeda dari rumor. Karakter utama kita hanya tersenyum hangat, gaun barunya benar-benar mengubah penampilannya. Namun tanpa bertemu dengan sang Duke, dia tidak akan bisa pergi. Perjalanan kereta memakan waktu 40 menit, jadi berjalan kaki pulang rasanya mustahil. Dia lalu bertanya apakah boleh menunggu suaminya di gerbang. Penjaga membolehkan meski menganggapnya sia-sia. Claire pun tetap berdiri di sudut itu setia menanti suaminya. 1,5 jam telah berlalu sejak dia tiba, namun sayangnya sang Duke masih belum juga muncul. Si penjaga heran melihat dia masih bertahan di sana. Sungguh tidak menyangka dia akan menunggu selama ini. Bahkan setelah penjaga itu selesai istirahat, di antara semua penggemar Duke, wanita ini adalah yang paling gigih. Penjaga itu menjelaskan bahwa biasanya para penggemar berjuang keras, tapi karena sang Duke masih dalam masa bulan madu, lebih baik menyerah saja sekarang. Lagi pula, jika sekarang belum bisa, mungkin Anda punya kesempatan di lain waktu. Nah, disinilah gosipnya mulai memanas. Si penjaga bilang pernikahan sang Duke hanyalah kontrak dan mereka akan bercerai dalam 1 tahun. Mengingat sang Duchess Ada terkenal sangat aneh di kalangan bangsawan kelas atas. Semua orang merasa sangat heran dengan pilihannya. Rumornya, sang Duke diperas oleh Marquis Maurice untuk melunasi utang keluarga mereka. Mendengar itu, Claire merasa lega karena rumornya bukan tentang kebencian sang Duke padanya. Namun belum puas juga. Penjaga itu terus berceloteh bahwa semua orang merasa heran karena sang Duke tidak pernah memperkenalkan istrinya kepada siapapun. Claire bertanya apakah itu aneh dan penjaga itu menjelaskan bahwa itu sebuah tradisi. Jika seorang pria mencintai istrinya, dia pasti ingin menunjukkannya kepada semua orang. Dia bahkan menambahkan bahwa jika itu dirinya, dia akan mengenalkan istrinya ke semua rekan penjaga karena mereka seperti keluarga. Kesimpulannya, dia yakin ini pernikahan kontrak, jadi sang Duke malu menunjukkannya. Sungguh sangat menyedihkan. Namun penjaga itu berkata dia bersikap anggun layaknya Duchess dan para ksatria pasti antre untuk mengawalnya. Claire mengaku bingung harus merasa senang atau sedih mendengarnya. Tiba-tiba sikap si penjaga berubah tegap demi menyapa yang mulia Kit. Claire menyadari mata emas pangeran yang indah dan teringat pernah melihatnya di suatu tempat sebelum ini. Penjaga itu memperkenalkan sang wanita kepada pangeran, baru menyadari dia belum tahu namanya sampai sekarang. Dengan ragu, dia menjawab namanya adalah Claire Maurice, atau lebih tepatnya setelah menikah sekarang Claire Eater. Pangeran paham kenapa dia terasa familiar dan kalian bisa tebak si penjaga langsung kaku membeku. Dia memperkenalkan diri sebagai Keith, sahabat Ian sekaligus adik raja. Claire ingat mereka bertemu saat hari pernikahan. Claire terkejut dia ada di sana karena biasanya ada gerbang khusus kerajaan. Keith mengaku datang karena mendengar gosip tentang wanita yang mengaku istri Ian. Namun dia tidak menyangka itu benar-benar istrinya dan bertanya apakah Claire lupa membawa izin masuk. Karakter utama kita berkata dia tampaknya lupa, padahal sebenarnya dia sama sekali tidak tahu bahwa dia membutuhkan dokumen itu. Sang pangeran berkata dia akan mengantarnya menemui Ian dan memintanya tidak perlu khawatir karena tempat ini sudah seperti rumahnya. Penjaga akhirnya bersuara dan memastikan statusnya sebagai istri Duke. Pangeran membenarkannya membuat Claire merasa canggung. Segera,
Si penjaga langsung meminta maaf karena telah bersikap sangat lancang dan banyak mengoceh. Namun, Claire menenangkan bahwa sebagian besar ucapannya benar dan dia memang tidak punya izin masuk. Jadi dia tidak perlu merasa cemas. Claire bahkan memberinya sebuah kue mangkok sebagai hadiah karena sudah menemaninya selama menunggu. Pangeran tidak bisa berhenti tertawa melihat keunikan Claire, sementara gadis itu bingung kenapa dia tertawa. Dia berpamitan kepada penjaga itu dan mengucapkan selamat bekerja dengan ramah. Saat sudah di dalam istana, pangeran berkata dia sangat senang bisa bertemu sebelum pesta perjamuan dimulai. Dan Claire menjawab dia juga senang, terutama karena pangeran menyelamatkannya agar tidak telantar di gerbang depan. Claire tahu bahwa adik raja ini adalah sahabat karib sang Duke, jadi dia berniat menjaga hubungan baik dengannya. Suaminya dan sang pangeran adalah bangsawan muda paling bersinar saat ini, bahkan Claire yang antisosial pun tahu reputasi mereka. Berbeda dengan suaminya, pangeran justru kerap dikaitkan dengan rumor asmara. Namun karena pandai memilih pasangan, hal itu tidak pernah menjadi skandal besar. Kate berkata sering mendengar tentangnya dari Ian dan memintanya bicara santai, namun Claire menolak demi menghormati status bangsawan tinggi. Pangeran menganggap itu bukan masalah karena dia hanya menjadi Duchess selama setahun saja, dan jujur, ini membuat kita bertanya-tanya apakah dia tahu tentang perjanjian rahasia itu atau hanya termakan rumor miring seperti si penjaga. Kalian harus dengar ini, dia langsung bertanya apakah mereka bakal bercerai dalam setahun persis seperti tebakan si penjaga. Meskipun dia sudah menduga reaksi orang-orang, rasanya tetap saja sakit saat mendengarnya secara langsung. Kate bilang dia siap membantu jika mereka bercerai. Dia pun bertanya apakah Kate mau memberinya pekerjaan jika dia dicampakkan. Sambil tertawa, sang pangeran menjawab bukan bantuan seperti itu, tapi dia dengar Claire pandai memasak dan mencuci baju. Saat itu juga, dia sadar bahwa sang pangeran sepertinya tahu segalanya tentang mereka berdua dan kontrak pernikahan itu. Dia bergumam mereka berdua sangatlah dekat. Kit membenarkan bahwa mereka sudah berteman selama 20 tahun dan Ian menceritakan segalanya. Jadi jika dia ingin merahasiakan sesuatu sebelum pangeran selesai bicara, Claire mengaku sangat iri pada pangeran karena dia sendiri tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara sebebas itu. Keith pun hanya bisa merasa kagum betapa luar biasanya Claire karena dia bahkan tidak marah saat tahu suaminya menceritakan segalanya kepada orang lain. Sementara itu, suaminya sedang sibuk bekerja di kantor sambil memikirkan betapa pesatnya kemajuan Claire dalam menari. Yang tentu saja merupakan hal baik, tapi dia akan merindukan wajah bersalah Claire saat tidak sengaja menginjak kakinya. Seorang rekan kerja masuk ke ruangan dan berkata dia sudah mengetuk pintu. Namun karena sang Duke tidak menjawab, dia langsung masuk menyerahkan laporan tentang Claire Morris. Rekannya itu kemudian bertanya mengapa dia menyelidiki Claire lebih dalam. Padahal sebelumnya sang Duke sudah pernah memeriksa latar belakang keluarga Morris. Tapi sejak mendengar kabar tentang Claire, dia khawatir dengan cara didiknya, karena Claire bahkan tidak pernah belajar menari. Dia kemungkinan ditelantarkan di rumahnya. Satu-satunya orang yang merawat Claire hanyalah neneknya, yang sayangnya meninggal saat Claire baru berusia 10 tahun. Nah, bersiaplah untuk kejutan berikutnya. Rekannya tiba-tiba menceritakan rumor tentang wanita di gerbang depan yang mengaku sebagai istri Duke. Sungguh luar biasa melihat kepopulerannya tetap bertahan bahkan setelah menikah. Ian berpikir dia sangat ingin mengenalkan Claire kepada rekan-rekannya demi menghindari situasi membingungkan seperti ini. Namun karena Claire tidak akan pernah datang ke tempat kerjanya demi menjaga rahasia pernikahan kontrak mereka, hal itu mustahil dilakukan. Saat rekannya hendak keluar, dia berpapasan dengan Keith yang melangkah masuk sambil berseru bahwa dia membawa sebuah kiriman spesial. Claire muncul di belakang sang pangeran sambil meminta maaf karena telah mengganggu. Ian sangat terkejut, apalagi dia baru saja berpikir Claire takkan datang. Keith menyahut, ekspresi macam apa itu? Ian seharusnya merasa sangat senang karena sang istri datang langsung untuk menemuinya. Claire berkata dia hanya ingin mengantarkan beberapa camilan manis lalu segera pamit. Ian berkomentar bahwa barang bawaan itu pasti terasa berat. Dia seharusnya meminta bantuan orang lain untuk membawakannya. Ian sama sekali tidak tahu bahwa Claire sudah menunggu di luar selama 2 jam. Dia berterima kasih dan berkata momennya sangat pas karena sudah waktunya bagi semua orang untuk beristirahat dan makan bersama. Rekan kerjanya tadi langsung memperkenalkan diri dan berkata sangat senang bisa bertemu dengannya.
Claire membalas sapaan itu dan berterima kasih karena telah menjaga suaminya, membuat mereka berdua sangat terpesona oleh kecantikan serta keanggunannya. Dengan cepat, rekannya merebut keranjang dari tangan Ian untuk dibagikan kepada yang lain. Mengambil kesempatan itu, dia juga menyeret sang pangeran pergi, meninggalkan pasangan tersebut berdua saja. Sebelum mereka pergi, Claire berterima kasih kepada pangeran atas bantuannya dan mengatakan bahwa dia sangat senang bisa mengobrol dengannya. Saat mereka berdua saja sekarang, perhatikan bagaimana Claire langsung meminta maaf karena datang tiba-tiba. Ian menjawab itu bukan masalah karena dia sedang tidak terlalu sibuk, lalu bertanya apakah benar dia menunggu di gerbang. Dia meminta maaf karena tidak menyadari Claire menunggu lama dan berjanji akan segera mengurus izin masuk baginya secepat mungkin. Claire menenangkan bahwa semuanya baik-baik saja. Berkat sang pangeran, akhirnya dia berhasil mengantarkan camilan manis tersebut. Melihat Claire yang sibuk menjelaskan tujuannya datang, Ian menyadari satu hal: sejak mereka berlatih dansa, wajahnya kini menunjukkan begitu banyak ekspresi hangat. Sangat berbeda saat awal mereka bertemu yang cenderung pendiam. Claire kemudian berkomentar bahwa kue mangkuknya terasa sangat lezat. Dia belum pernah mencicipi kue seenak itu sebelumnya, dan Ian menawarkan bisa menyuruh koki membuatnya setiap hari jika Claire mau. Namun, dia menolak dengan sopan karena merasa itu merepotkan dan dia juga tidak akan sanggup menghabiskan semuanya sendirian. Sang Duke memberitahu bahwa ada toko kue langganan ibunya dan dia ingin mengajak Claire pergi langsung ke sana. Dia mulai membayangkan betapa indahnya melihat wajah Claire yang berbinar gembira saat melihat jajaran kue manis yang lezat itu. Saat suaminya itu sedang larut melamun, Claire justru mulai berpikir bahwa Ian mungkin merasa sungkan untuk mengaku sibuk, membuatnya cemas apakah kehadirannya telah mengganggu pekerjaan suaminya. Karena Ian orang yang sangat baik, meskipun Claire bertanya, dia pasti akan selalu menjawab tidak masalah. Ian tiba-tiba membuyarkan lamunan Claire dan bertanya apakah dia keberatan diperkenalkan kepada rekan-rekannya. Claire menjawab dia akan sangat senang bertemu dengan mereka. Sang Duke segera berdiri dan mengulurkan tangannya untuk mengajak Claire pergi. Di dalam ruangan bersama semua rekan kerjanya, Ian dengan bangga memperkenalkan Claire sebagai istrinya. Dan dia menyapa mereka dengan hangat sambil berterima kasih karena telah menjaga suaminya dengan sangat baik. Semua orang terpesona, dia tak mirip dengan rumor buruk. Percayalah, kalian dan saya pasti senang melihat Claire diterima dengan baik. Kalian harus ikut denganku melihat bagaimana Duchess yang rela datang sejauh ini demi menemui suaminya. Mereka disarankan menghabiskan waktu bersama setelah bekerja, apalagi Ian sempat masuk ruang medis pagi tadi, membuat Claire sangat khawatir. Tanpa pikir panjang, dia langsung mendekat untuk memeriksa apakah suaminya sedang demam. Begitu sadar tindakannya agak terlalu lancang, dia buru-buru mundur dan beralasan cuma khawatir. Rekan-rekan Ian yang sadar mereka jadi obat nyamuk. Salah satu dari mereka menyarankan agar pasangan ini menikmati waktu berdua saja karena Claire sudah jauh-jauh datang. Ian yang merasa malu akhirnya bertanya apakah Claire benar-benar mengkhawatirkannya. Sambil mengangguk, Claire menjelaskan bahwa Ian tampak kurang sehat pagi ini. Ian pun meminta maaf karena membuatnya khawatir dan harus menunggu. Ya ampun, cepat ciuman saja. Itu pasti hal yang dipikirkan semua orang. Haha. Di kepala sang protagonis, dia mengira Ian bersikap manis begini cuma karena sedang di depan orang lain. Sambil berjalan ke pintu keluar istana, Claire bercerita betapa ramahnya rekan-rekan kerja Ian. Ian lalu bertanya di mana dia memarkir kereta kudanya. Saat Claire menjawab bahwa kusirnya langsung pergi setelah mengantarnya, ekspresi Ian langsung berubah cemas. Sebab dia selalu datang naik kuda dan semua orang tahu itu. Claire mencoba membela bahwa kusir muda itu mungkin tidak sengaja. Sini kalian perhatikan baik-baik. Saat Claire mengalihkan pembicaraan dengan bertanya arah jalan pulang, Ian menjelaskan bahwa dirinya jarang lewat gerbang utama. Claire lalu menggoda bahwa penjaga gerbang bilang masih banyak wanita yang datang membawakannya hadiah demi bisa bertemu. Ian pura-pura tidak dengar dan berjanji akan mengurus izin masuk Claire agar dia tidak butuh surat izin lagi, membuat Claire senang karena bisa berkunjung lagi. Dengan begitu, dia menyadari betapa baiknya Ian meskipun hubungan mereka cuma kontrak sementara. Rasa bahagia dan lega langsung memenuhi hatinya saat naik kereta ke Kaisaran. Sang protagonis bertanya apakah benar-benar tidak apa-apa jika mereka memakai kereta ke Kaisaran, dan Ian meyakinkan bahwa itu milik sahabat dekatnya. Claire pun berterima kasih karena sudah menyiapkan kereta, mengingat dia belum pernah naik kuda dan merasa takut. Ian bilang jika suatu hari dia mau,
Dia bisa mengajarinya, lalu berjanji akan menegur para pelayan sesampainya di rumah karena insiden kusir meninggalkan Claire dan masalah kue mangkuk itu. Namun, Claire meminta Ian hanya melaporkan kejadian itu tanpa memberi hukuman berat demi masa depan, meski Ian tetap bersikeras menghukum mereka. Dia hanya bisa heran melihat betapa marahnya Ian demi dirinya yang cuma seorang istri pengganti. Setibanya mereka di rumah, seluruh pelayan sudah menyambut mereka dan Claire berinisiatif meminta agar koki yang membuat kue hari ini dipanggil menghadap. Setelah kepala koki datang, Claire langsung bertanya apakah dia tahu alasan dirinya dipanggil. Koki itu buru-buru minta maaf dan beralasan mengira Claire suka kue sederhana tanpa maksud buruk, padahal Claire sendiri belum berkomentar apa-apa. Claire heran mengapa koki ini sampai repot-repot membuat kue hambar padahal dia merasa bersalah. Apakah dia memang begitu suka meremehkan dirinya? Atau hanya cara mencari sekutu dengan menjadikannya musuh bersama? Tapi kalian tahu, Duchess justru berkata bahwa dia sudah salah paham. Claire memanggilnya untuk berterima kasih, tapi sebelum koki itu bisa mencerna perkataannya, dia terus meminta maaf sebelum akhirnya menyadari apa yang sebenarnya Claire katakan. Claire menjelaskan bahwa kuenya disukai semua orang dan dia yakin koki membuat banyak agar bisa dibagikan kepada yang lain. Benar sekali. Lagi pula, tanpa krim pelapis membuat kue itu jauh lebih mudah dimakan saat bekerja. Bahkan sang Duke sendiri setuju dengan pendapat istrinya. Claire bertanya bagaimana sang Duke akan memberi penghargaan pada kepala koki dan suaminya menjawab bahwa keluarga bangsawan biasanya memberikan bonus kenaikan gaji. Claire berterima kasih kepada sang koki dan memintanya untuk terus menjadi contoh yang baik. Sambil menggandeng mesra lengan Duke, dia memintanya beristirahat agar tidak demam lagi. Entahlah dia sedang pura-pura atau memang sengaja ingin menggoda suaminya. Di dalam kediaman, sang Duke tampak sangat puas akan sesuatu membuat Claire penasaran dan bertanya. Ian mengaku tidak menyangka Claire akan memuji kepala koki seperti itu. Tindakan istrinya selalu saja mengejutkan. Namun, dia ingin tahu alasan Claire melakukan itu di depan umum, padahal tahu niat buruk si kepala koki. Sang Duchess menjelaskan bahwa dia hanya memberi penghargaan atas hasil kuenya, bukan karena niat buruk di balik pembuatan makanan itu. Hal itu membuat suaminya cemas karena terkadang Claire berbicara seolah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia menambahkan bahwa meski meminta Claire berpura-pura menjadi seorang Duchess, dia tidak ingin Claire menderita dan jika terjadi masalah apapun, Claire harus segera memberitahunya secepat mungkin. Dengan gembira Claire setuju dan menyuruhnya beristirahat karena itulah alasan mereka pulang cepat. Sebelum dia pergi, Ian memanggilnya untuk memberikan sebuah stoples berisi krim untuk tangan kapalan. Ian memberitahu krim itu cukup untuk waktu lama, lalu pergi mandi. Disinilah kita mengakhirinya. Percayalah, kalian pasti ingin melihat kelanjutan kisah mereka. Yuk, temani aku melihat bagaimana para pelayan Claire penasaran dengan apa yang ditatapnya begitu mesra. Dia menjelaskan bahwa itu adalah krim tangan pemberian suaminya. Claire sadar tangan kasarnya adalah masalah besar, apalagi itu sangat tidak biasa bagi seorang Duchess. Suaminya pasti khawatir tentang hal itu, makanya dia membelikan krim sebanyak ini. Sementara itu, May menggoda bahwa sang Duke pasti sangat mencintai istrinya. Bagi karakter utama kita, krim ini membuktikan bahwa sang suami peduli dan ingin dia menjalankan perannya sebagai Duchess dengan cara terbaik. Claire kemudian membujuk kedua pelayannya untuk membantu memakai krim itu setiap hari supaya tangan mereka sendiri juga ikut terawat. Karena Claire peduli pada tangan mereka seperti suaminya peduli padanya, dia bersikeras agar mereka berdua memakainya setiap hari. Meski sempat mencoba menolak beberapa kali, mereka akhirnya sadar sang Duchess tidak akan mengubah pikirannya, jadi mereka menyerah dan membantu Claire mengoleskan krim. Selain mengatakan bahwa mulai sekarang, salah satu dari Annie atau May akan selalu menemani sang Duchess di luar mansion agar kejadian hari ini tidak terulang. Annie juga menyarankan Claire untuk memakai sepatu pestanya beberapa kali sehari agar kakinya terbiasa saat hari penting itu tiba. Berkomentar bahwa mereka berdua pasti akan terlihat sangat serasi saat berdansa nanti. Setelah itu, Annie menasihati sang Duchess bahwa karena sekarang dia sudah mulai merawat tangannya, rasanya penting juga untuk mulai merawat seluruh tubuhnya secara menyeluruh. Claire langsung menolak karena merasa itu terlalu merepotkan dan menurutnya lebih baik dia berdandan hanya pada hari perjamuan saja. Namun Annie menjelaskan bahwa kecantikan tidak bisa instan, jadi Claire hanya perlu percaya bahwa pada akhirnya
dia akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Di malam perjamuan, sebuah gaun biru yang indah telah siap menunggu untuk dipakai sang pemilik. Saking gugupnya, Claire menghabiskan sepanjang malam hanya menatap gaun itu dan tidak bisa tidur sama sekali. Dulu, saudara perempuannya selalu merebut gaun terbaik, membuat Claire selalu menjadi bahan tertawaan orang-orang saat menghadiri acara pesta. Para pelayan bertanya apakah dia baik-baik saja karena sang Duchess terlihat lebih sering melamun daripada biasanya. Sebenarnya dia bingung apa yang terlihat cocok untuknya dan heran bagaimana Amelia bisa selalu tampil memesona di setiap perjamuan. Claire memutuskan meminta riasan yang mirip seperti bingkai foto yang tentu saja membuat Annie sedikit kebingungan. Karena tidak paham hubungan antara riasan dengan bingkai foto, sang Duchess menjelaskan kalau suaminya adalah pria paling tampan di seluruh kerajaan. Jika dia berdiri di sisinya, dia tidak boleh merebut perhatian, melainkan harus memperindah karya seni itu seperti sebuah bingkai. Annie tersenyum paham akan maksud sang Duchess dan berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya tampil cantik. Kalian harus perhatikan ini. Beberapa saat kemudian, May datang sambil menangis dengan sepatu yang hancur lebur di tangannya tanpa tahu penyebabnya. May bertanya apakah mereka harus mencari pelakunya, namun sang Duchess berkata tidak perlu karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dia bertanya apakah ada sepatu cadangan yang bisa dipakai dan tampaknya hanya tersisa sepatu biru yang baru. Namun karena sepatu itu baru dipakai sekali, rasanya masih sangat sempit di kakinya. Tapi Claire berkata itu sempurna dan bersikeras memakainya ke perjamuan. Annie meminta sang Duchess tidak khawatir karena dia sendiri yang akan mencari tahu siapa pelakunya selama perjamuan nanti. Claire setuju karena merusak barang orang lain adalah tindakan yang sangat salah. Persiapan pun akhirnya selesai dan sang Duchess terlihat luar biasa cantik dengan riasan dan gaun barunya. May memuji kecantikannya dan berkata bahwa sang Duchess hari ini jauh lebih menawan dari biasanya, yang dibalas Claire dengan ucapan terima kasih. Sang Duke mengetuk pintu, menanyakan kesiapannya, dan sebelum mereka berpisah, Annie meyakinkan Claire agar percaya kalau pujian mereka tadi sama sekali bukan sekadar rayuan kosong. Coba kalian lihat ini, begitu Claire melihat betapa tampannya sang Duke malam itu, dia sendiri malah dibuat kehilangan kata-kata. Memang sangat sulit bagi siapapun untuk bisa terlihat menonjol di sebelahnya. Dia akhirnya paham kenapa para wanita bangsawan sangat terobsesi padanya, bahkan ragu apakah dia pantas berjalan bersanding dengan pria sesempurna itu. Claire mengaku ini pertama kalinya dia berdandan seheboh ini seumur hidupnya, membuat dirinya merasa agak malu. Sang Duke dengan lembut berkata bahwa Claire sangat cantik dan sempat terdiam terpesona, tapi tentu saja Claire tidak percaya dan mengira suaminya hanya berakting demi terlihat baik. Dia merasa agak canggung menerima pujian langsung seperti itu, namun Sang Duke menegaskan kembali bahwa istrinya memang tampak luar biasa cantik. Membalas pujian tersebut, Claire berkata suaminya juga sangat tampan, bagaikan pangeran bangsawan yang keluar dari dalam lukisan indah. Annie berbisik bahwa sekarang sang nyonya harus percaya kalau pujian mereka tadi bukanlah kebohongan belaka. Maka keduanya pun berangkat ke pesta. Begitu mereka tiba di lokasi, semua mata langsung tertuju pada pesona pasangan ini. Claire bisa merasakan tatapan tajam mengarah ke mereka, namun dia yakin itu semua hanya karena ketampanan suaminya saja. Dan entah mengapa, fakta bahwa suaminya berdiri di sampingnya memberikan rasa aman yang luar biasa bagi Claire. Sang Duke berkata bahwa semua orang sebenarnya sedang memandanginya. Menarik kan? Sini temenin, aku lihat kelanjutan kisah mereka yang bikin gemas, di mana Claire bersikeras kalau semua tatapan itu tertuju pada ketampanan Ian, sementara Ian menyebutnya sangat tidak peka pada pesonanya sendiri. Dia mengaku sebenarnya sangat gugup, bahkan takut sampai lupa cara menyapa orang dengan benar. Sang adipati pun menyarankan untuk menyelesaikan bagian paling sulit terlebih dahulu, yaitu memperkenalkan Claire secara resmi sebagai ibu Adipati Eder kepada semua orang. Dia merasa gemas melihat betapa tekadnya begitu kuat. Namun dengan lembut memintanya untuk tenang dan menikmati pesta dansa ini, terutama agar dia berhenti meremas tangannya sendiri sebelum terluka. Berusaha meredakan ketegangan sang istri, Ian menceritakan bahwa saat pertama kali dia debut di kalangan sosial, dia juga merasa sangat gugup. Dia saat itu begitu kaku hingga berjalan dengan mengayunkan tangan dan kaki yang sama persis layaknya sebuah robot. Membayangkan adegan itu langsung membuat sang protagonis tertawa. Ian pun berkomentar bahwa istrinya akhirnya terlihat lebih rileks. Tamu pertama kemudian mendekati pasangan ini untuk meminta izin memperkenalkan diri.
Dia adalah tuan rumah pesta, Countess Boyle yang juga teman ibu Ian. Mereka berdua pun mengucapkan terima kasih atas undangannya. Claire memperkenalkan diri dengan sangat elegan, membuat sang Countess berkomentar seolah tidak percaya bahwa Ian kecil kini sudah memiliki pendamping hidup. Beliau memuji pernikahan mereka yang sangat indah, lalu mulai menceritakan berbagai kisah menarik saat Ian masih kecil dulu. Hal ini tentu membuat Claire senang, karena mendengar cerita masa kecil, Ian terasa seperti mengenal sisi lain dari suaminya. Sang Countess bercerita kalau Ian sudah sangat keras kepala sejak kecil, dan jika dia menginginkan sesuatu, kalian harus perhatikan bagian ini, karena Claire langsung membenarkan dalam hati kalau suaminya memang sekeras kepala itu jika sudah menginginkan sesuatu. Bagaimana dia menjaga satu orang dengan begitu tulus, atau bagaimana dia menyembunyikan rasa sakit tanpa pernah mengeluh. Beliau juga bergurau bahwa sang ibu adipati pasti tidak bisa membencinya karena ketampanan Ian selalu bisa menyelesaikan segalanya. Ian langsung memintanya berhenti mempermalukannya di depan sang istri. Claire memang pernah menghadiri beberapa acara sebelumnya, namun baru kali ini dia merasa begitu diterima hangat. Cakapan santai seperti ini saja sudah mampu menghangatkan hatinya. Sang Countess meminta maaf karena menahan mereka terlalu lama lalu mengundang Claire ke pesta teh berikutnya. Tentu saja dia belum pernah ke pesta teh, namun teringat kakaknya yang selalu pamer setiap kali pergi. Sementara Claire sendiri harus tinggal di rumah, membersihkan lantai dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Ini dia penasaran apa yang biasanya dibicarakan di sana. Mungkin kisah cinta. Ian yang menyadari istrinya sedang melamun langsung bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Claire menjawab ya, dia hanya berusaha sangat keras untuk tetap tenang menahan debar jantungnya. Karena sekadar berada di sisi sang adipati saja sudah menarik perhatian luar biasa. Sang Countess menyahut bahwa Ian memang selalu menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Meskipun begitu, beliau menambahkan bahwa pesona Claire tidak kalah saing di sisinya. Semua orang benar-benar sedang memandangi mereka berdua. Sang protagonis bersikeras itu semua karena suaminya, tetapi sang Countess membalas bahwa banyak pria juga sedang mengagumi kecantikannya. Claire malah khawatir jika kehadirannya justru mengganggu kenyamanan orang lain, yang membuat sang Countess sadar betapa tidak pekanya sang ibu adipati. Ian menimpali bahwa sebagai suami dia justru lebih tenang jika istrinya tidak menyadari tatapan itu. Coba kalian pikir, mana ada orang secantik Claire yang minder? Sang Countess pun menasihatinya agar lebih percaya diri karena dia tampak luar biasa malam ini. Sang protagonis yang rendah hati hanya menjawab bahwa tidak mempermalukan suaminya saja sudah lebih dari cukup. Sang Countess akhirnya berpamitan dan meminta mereka berdua untuk menikmati sisa malam. Ian kemudian mengajak Claire untuk mencari makanan, namun baru saja mereka melangkah, seseorang langsung memanggil namanya. Beberapa pasangan bangsawan ingin memperkenalkan diri kepada sang adipati dan istrinya, justru karena tujuan utama mereka datang ke pesta ini adalah menjalin hubungan dengan Kadipaten Iiter. Claire merasa dirinya menerima jauh lebih banyak pujian dari yang dia duga. Namun dia tidak ingin salah paham karena semua sanjungan itu berkat nama besar keluarga Iiter. Setelah beberapa lama mengobrol dan berkenalan, Ian yang mulai lelah berbisik bahwa mereka seharusnya mengadakan perjamuan yang lebih kecil saja. Claire pun berkomentar bahwa ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasakan betapa luar biasa besarnya pengaruh keluarga Iiter. Melihat masih banyak pasangan yang antre untuk berkenalan, Ian memikirkan sebuah rencana cerdik untuk menghindari mereka. Sambil mengulurkan tangannya ke arah Claire, dia mengajaknya berdansa yang langsung diterima dengan penuh kebahagiaan. Saat mereka berdansa, Claire menyadari tatapan orang-orang sangat tajam, namun kali ini terasa sangat berbeda dari yang biasa dia terima dulu. Dulu pesta sosial hanyalah tempat yang harus dia datangi dan lalui dalam diam, namun sekarang dia tidak pernah menyangka bisa berdansa dengan begitu bangga. Di tengah berdansa, dia sadar mereka berada tepat di tengah aula dan teringat bahwa sang adipati entah mengapa selalu berdansa tepat di bagian tengah. Dia pun bertanya apakah ada alasan khusus di balik kebiasaan itu. Ian menjelaskan tidak ada alasan yang terlalu istimewa, melainkan hanya karena bagian tengah ruangan selalu kosong. Dan jika tepi aula terlalu penuh, kalian harus selalu berhati-hati agar tidak menabrak orang lain saat berdansa. Mengalihkan pembicaraan, Ian berkomentar bahwa kemampuan berdansa Claire sudah jauh meningkat. Claire menjawab itu berkat guru hebatnya dan kalian pasti setuju kalau bagi Claire, seluruh momen indah ini terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan.
Mari kita lihat, kalau saja Claire tidak tahu pria ini sudah punya kekasih, dia pasti juga akan langsung jatuh cinta. Namun dia sangat tahu diri dan sadar bahwa semua ini hanya akan bertahan selama 1 tahun. Beberapa saat kemudian, saat berdansa dengan pemuda lain, Claire tidak sengaja menginjak kakinya. Pertanyaan pemuda itu tentang kemampuan dansanya membuat Claire sangat malu. Lagi pula, setelah dia mencoba berdansa dengan pria-pria lain, semuanya terasa tidak berjalan dengan lancar. Entah kenapa, langkah dansa yang dia pikir telah dikuasai dengan baik hanya bekerja saat bersama suaminya. Pemuda itu berterima kasih dan menyebut betapa beruntungnya Duke Eater menikahi wanita sehebat Claire. Jelas sekali dia merespons dengan rendah hati, tak mempercayainya. Setelah beberapa tarian, kaki Claire mulai terasa sangat sakit karena mengenakan sepatu baru. Dia ingin sekali melepas sepatu itu dan berjalan tanpa alas kaki, tetapi gaunnya kurang panjang untuk menutupinya. Kit melihat sang Duchess dan langsung menyapanya. Claire membalas sapaan tersebut, lalu Kit kembali berkata bahwa dia tidak perlu terlalu formal. Kit juga memuji hidangan di sana yang sangat lezat dan menyarankan Claire mencobanya. Claire menyebutkan bahwa dia tidak menyukai anggur merah. Kit berjanji akan mengingatnya mengingat dulu dia selalu membawakan anggur setiap kali mengunjungi Duke. Sambil meletakkan gelasnya di pagar pembatas, dia berkata lain kali akan membawakan sesuatu yang berbeda yang mungkin disukai Claire. Dia kemudian mengajaknya untuk berdansa. Claire merasa sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun juga, kakinya sedang tidak dalam kondisi baik, tetapi menolak ajakan dari Yang Mulia tentu akan terasa sangat tidak sopan. Sekarang perhatikan ini, tepat saat mereka bersiap menari, Ian tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya. Sambil berkata bahwa dansa mereka harus ditunda lain waktu. Saat mereka pergi, Ian beralasan bahwa dia mulai merasa kurang sehat dan sakit kepala. Claire segera mendekat untuk memeriksa suhu tubuhnya. Aku pribadi curiga Ian sengaja melakukan ini hanya untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Haha, Claire berbalik menghadap sang pangeran, meminta maaf dan berjanji akan berdansa dengannya di kesempatan berikutnya. Sambil mengekap lembut punggung tangannya, pangeran berterima kasih dan berpamitan. Serius, jika Ian tidak segera bergerak, aku lebih mendukung Claire bersama pangeran tampan ini saja. Dalam perjalanan menuju kereta kuda, Ian meminta maaf karena telah mengajaknya pulang lebih cepat. Claire menjawab bahwa dia sudah cukup bersenang-senang dan kesehatan sang Duke jauh lebih penting. Ian berkata sangat bagus, dia berhasil membawanya pergi dari sana dan meminta maaf, mengakui bahwa alasan sakit kepala tadi hanyalah kebohongan belaka. Karena tidak mengerti apa-apa, sang protagonis bertanya alasan dia berbohong dan memastikan keadaannya. Ian lalu mengaku melakukan itu karena menyadari kaki Claire sakit. Terlihat dari cara berjalannya yang aneh, Claire mencoba meyakinkannya agar mereka kembali ke dalam pesta. Sangat tidak masuk akal jika mereka pergi hanya karena dirinya. Tiba-tiba, Ian melingkarkan tangannya ke pinggang Claire. Dia langsung menggendongnya dan mengaku merasa sangat khawatir. Claire pemintanya diturunkan karena mati kutu menahan malu, tetapi Ian menolak dengan alasan jalannya sudah tidak beres. Kemudian berbisik bahwa jika Claire merasa terlalu malu, dia cukup memejamkan matanya saja. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Ini momen pas buat ciuman, sayang sekali tidak terjadi. Ian mengajaknya untuk melanjutkan latihan berdansa besok. Meskipun Claire berkata tidak ingin menyita waktu berharganya, Ian membalas agar dia tidak perlu khawatir karena dia sangat menantikan momen itu. Perjalanan menuju kereta kuda terus berlanjut yang terasa bagaikan selamanya bagi Claire. Ian berkomentar bahwa mereka sebaiknya berbicara lebih pribadi tanpa diawasi oleh para pelayan. Claire setuju dan berkata obrolan mereka memang selalu menyenangkan saat berdansa, hingga kedua sejoli ini akhirnya sampai di kereta. Sepanjang jalan pulang, Claire kembali meminta maaf karena tidak bisa bertahan hingga akhir. Ian menegaskan bahwa dia tidak perlu meminta maaf. Bagaimanapun juga, dialah yang mengajaknya pergi duluan dan dia pun sudah selesai berbicara dengan semua orang penting di sana. Selama pesta berlangsung, Ian menyadari bahwa Claire menjalankan perannya sebagai Duchess dengan jauh lebih baik dari dugaannya. Dan dia mungkin bukan satu-satunya orang yang terkejut melihat betapa berbedanya Claire dari rumor buruk yang beredar. Ian bertanya seberapa parah lukanya dan mengapa bisa terjadi, padahal Claire sudah sering memakai sepatu itu sebelumnya agar terbiasa saat hari penting tersebut. Sang Duchess bercerita bahwa terjadi insiden tak terduga tadi pagi yang merusak sepatunya. Akibat kejadian itu, pilihan terakhirnya adalah memakai sepatu baru yang belum pernah digunakan.
Ian merasa ada yang aneh. Apakah para pelayan mulai bertingkah lagi? Namun, Claire buru-buru beralasan bahwa itu kelalaiannya dalam merawat sepatunya sendiri. Sambil memintanya tidak meminta maaf, Duke bertanya apakah Claire tahu pelakunya dan apakah dia akan kembali memberikan hukuman ringan seperti sebelumnya. Bagaimanapun juga, meskipun ada seseorang yang sangat membencinya, tindakan ini sudah kelewat batas karena sepatu itu merupakan aset penting Kadipaten. Ian merasa geram dan meminta Claire lebih mementingkan dirinya sendiri. Baginya, membiarkan Claire kelaparan sebelumnya jauh lebih kejam daripada sekadar merusak sepatu. Dia meminta Claire segera melapor jika hal seperti ini terjadi lagi, berjanji akan mengurus masalah sepatu ini secara langsung agar para pelayan sadar siapa majikan mereka. Keesokan paginya, Claire enggan beranjak dari ranjangnya, masih merasa tidak percaya dengan semua kejadian manis kemarin. Ini pertama kali dia digendong semesra itu, tapi kejutan belum usai karena ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Kita tunggu kelanjutannya nanti. Yuk, mari kita ikuti momen hangat saat Ian menyapa Claire pagi ini. Claire berkata ia hanya sedikit lelah meski kakinya cedera kemarin karena dia memang jarang memedulikan rasa sakitnya sendiri. Ian akhirnya membatalkan latihan dan sehari ini dan mengajaknya duduk santai untuk sekadar mengobrol bersama. Claire bertanya topik apa yang ingin mereka bicarakan. Sang adipati ingin mendengar masa kecilnya sebab meski sudah menikah, Ian merasa masih sangat sedikit mengenalnya. Claire bercerita bahwa dulu ia tumbuh besar bersama neneknya. Segala hal ia lakukan bersama sang nenek yang mengajarinya banyak hal. Neneknya sangat baik namun tegas. Saat Ian bertanya apakah beliau yang mengajarinya etiket, Claire pun mengiyakannya. Namun sayangnya, sang nenek meninggal dunia saat Claire baru berusia 10 tahun. Ian bertanya apakah keluarganya menyewa tutor setelah itu, namun Claire menggeleng karena mereka tidak punya biaya. Perhatikan bagian ini, kebenaran pahitnya adalah keluarganya pelit padanya tapi royal ke Amelia. Claire disuruh bersih-bersih dulu jika ingin ikut belajar bersama saudarinya, sebuah janji manis yang palsu. Dan tentu saja janji itu tidak pernah ditepati. Melihat Claire mendadak murung dan sedih, Ian langsung meminta maaf karena telah mengungkit kenangan pahit itu. Bagi Ian, kehidupan Claire sungguh luar biasa. Melihat sikapnya yang begitu anggun kemarin, sulit mempercayai penderitaan masa lalunya. Dia kagum bagaimana anak yang belajar hingga usia 10 tahun bisa bersikap sesempurna seorang istri adipati. Claire merasa malu dan bingung harus menjawab apa. Dia mengaku belum pernah menerima pujian sebanyak ini sebelumnya. Sang suami berkata bahwa dia layak menerima semua pujian itu dan boleh merasa bahagia atas apresiasi tersebut. Claire pun berdiri dan menceritakan satu nasihat neneknya yang selalu ia ingat sepanjang hidupnya. Belajar bukanlah tentang menunggu, melainkan mencuri. Claire menjelaskan bahwa dulu ia tidak begitu paham arti kalimat itu. Namun seiring waktu berjalan, ia sadar tak ada guru yang mau mengajarinya secara cuma-cuma, maka ia memilih mencuri. Setiap kali saudarinya belajar dengan tutor, Claire sengaja menunda membersihkan ruangan kerja agar bisa menguping seluruh pelajarannya. Begitu Amelia selesai belajar dengan tutornya, Claire langsung mencatat semua hal yang sempat ia dengar tadi. Ian sama sekali tidak menyangka Claire harus melewati masa sesulit itu. Bagi Claire itu masa lalu, namun nasihat neneknya baru terasa nyata saat dia masuk dunia sosial. Biasanya para gadis bangsawan menghadiri pesta teh bersama ibunya sejak kecil untuk mempelajari etiket sebelum debut mereka. Ian menyadari bahwa itulah alasan Claire selalu menyendiri di sudut pesta. Benar sekali, karena bingung harus berbuat apa, Claire mengamati dari sudut bagaimana kaum bangsawan berbicara dan bergerak, lalu meniru gaya mereka dengan anggun. Ian menyadari betapa luar biasanya sosok Claire. Di sini kita bisa melihat Ian merasa minder karena merasa dia sendiri hanya bisa menunggu tanpa usaha keras. Claire pun menghiburnya menyebut kemampuan Ian menyelesaikan semua tanggung jawabnya juga merupakan hal yang sangat hebat. Contohnya adalah keputusan menikahi Claire demi masa depan bersama wanita yang ia cintai sekaligus menyelamatkan nasib Claire saat ini. Sambil berdiri, Ian mengaku senang bisa mendengar kisahnya dan ingin mengobrol lagi nanti sebelum pelayan memanggil untuk sarapan. Melihat Claire masih kesulitan berjalan, Ian menawarkan diri untuk menggendongnya langsung ke meja makan. Tentu saja Claire menolak dan sambil tertawa, Ian mengaku sudah meminta pelayan membawakan makanan ke kamar. Usai sarapan, dokter datang memeriksa kaki Claire, sementara Ian dengan manisnya membelikan sepasang sepatu baru untuknya. Seorang pelayan bernama Emma mendekat dan memberitahu sang Duchess bahwa ia mencurigai Annie sebagai perusak sepatu tersebut.
Claire merasa heran dan menanyakan apa alasan Emma menuduh demikian. Sebagai pelayan pribadi, Annie punya akses mudah ke sana, apalagi tadi malam Emma melihat sesuatu yang mencurigakan di lorong. Annie tampak memegang gunting di lorong dengan ekspresi wajah yang sangat suram. Hal itu membuatnya yakin bahwa Annie lah pelakunya. Tampaknya pelayan itu memang sudah tidak menyukai Claire sejak awal. Sebagai pelayan baru, Emma awalnya hanya bisa diam mengamati situasi, namun sekarang ia ingin tulus membantu sang Duchess. Claire berterima kasih atas perhatiannya, namun ia mengingatkan Emma agar tidak sembarang menuduh tanpa bukti kuat, sebab sekadar membawa gunting di lorong belumlah cukup. Untuk saat ini, Claire belum mau menanggapi tuduhan tersebut dengan serius. Namun jika Emma punya petunjuk lain, ia boleh menceritakannya. Emma menyebut mereka berasal dari desa yang sama dan Annie sering berulah di sana. Claire berjanji ia akan baik-baik saja dan meminta Emma merahasiakan hal ini agar tidak memicu keributan. Sambil menatap lukisan suaminya di lorong, Claire mulai menerka bagaimana reaksi sang suami jika mendengar cerita Emma ini. Nah, kalian dan aku harus bersabar menunggu kelanjutan misteri ini. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng apakah Annie tega mengkhianati Claire padahal selama ini sang Duchess tidak pernah melihat niat jahat dari sikapnya. Apalagi dia selalu bekerja keras dan sangat peduli pada orang lain. Claire memilih untuk diam dulu, namun beberapa hari kemudian rumor buruk bahwa Annie merusak sepatu sang Duchess sudah menyebar luas ke seluruh pelayan. Karena reputasinya sudah buruk akibat pernah membuat sang Duchess kelaparan, semua orang langsung mempercayai gosip tersebut. Bahkan, mereka tidak melewatkan kesempatan untuk menghina sang Duchess dan mengejeknya sebagai boneka mainan Annie. Saat mereka bertemu, Annie bingung kenapa Claire diam saja menghadapi rumor itu, tapi sang Duchess hanya menjawab dia tidak bisa membungkam mulut orang. Annie sangat kecewa karena sang Duchess terkesan tidak peduli dan belum memecat dirinya. Dia lalu bertanya apakah Claire tahu julukan buruk apa yang diberikan para pelayan untuknya. Boneka Annie, si penakut, dan beberapa sebutan lain yang dia lupakan. Annie heran kalau sang Duchess sudah tahu kenapa diam saja. Padahal masalah ini bisa langsung selesai jika dia memecatnya sekarang juga. Claire kemudian bertanya apakah semua rumor itu benar dan memang Annie yang merusak sepatunya. Singkat saja Annie menjawab ya. Meski begitu, sang Duchess menegaskan tidak ada bukti kuat yang mengarah padanya. Annie khawatir reputasi Claire makin hancur, tapi sang Duchess malah tertawa dan bilang para pelayan memang tidak pernah menghormatinya sejak awal. Kesal dengan reaksi itu, Annie langsung menggebrak meja dan heran bagaimana bisa Claire menertawakan hal seserius ini sebelum menyatakan mundur. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Claire sadar ada yang aneh dengan sikap Annie yang hari ini tidak berani menatap matanya saat bicara. Claire langsung menolak pengunduran diri itu karena tugas Annie sekarang adalah bentuk hukuman atas kesalahannya di masa lalu. Namun dia meminta Annie tidak khawatir, karena jika terbukti bersalah, hukuman yang setimpal pasti menantinya. Claire memintanya bersabar menunggu sampai bukti kuat ditemukan. Annie pun setuju, namun mengancam akan langsung melapor kepada sang duke jika penyelidikan ini tidak membuahkan hasil. Claire beralih topik dan bertanya apakah Annie mengenal pelayan baru bernama Emma. Annie menjelaskan mereka hanya berasal dari desa yang sama dan tidak akrab. Claire pun menyuruhnya untuk memanggil pelayan baru tersebut. Ada yang tidak beres di sini. Sambil memeriksa tumpukan undangan keluarga Iter, Claire masih ragu apakah Annie sanggup berbuat sekeji itu. Sebab sejak pesta perjamuan waktu itu, banyak sekali undangan minum teh yang berdatangan. Sebagai seorang Duchess, dia harus tetap hadir. Tak lama kemudian, Emma tiba di ruangan dan menanyakan tugas apa yang harus dia lakukan. Tanpa basa-basi, sang Duchess langsung menodongnya dengan pertanyaan apakah dia yang menyebarkan rumor tentang Annie. Emma beralasan hanya ingin membantu dengan bertanya pada pelayan lain, lalu segera meminta maaf atas kelancangannya. Emma memohon agar diberi kesempatan mendampingi Claire dan berjanji akan mencari bukti kuat yang bisa digunakan untuk menjatuhkan posisi Annie. Kalian pasti sadar betapa putus asanya Emma saat ini. Menjadi pelayan pribadi biasanya dianggap sebuah kehormatan besar, tapi di kediaman keluarga Iter, dia justru akan diejek habis-habisan. Claire akhirnya menerima tawaran itu demi menyelidiki niat asli Emma secara langsung, sekaligus merasa terbantu dengan adanya tambahan tenaga kerja. Nantinya, sang Duke mempertanyakan keputusan Claire yang mempekerjakan Emma secara langsung di bawah pengawasannya.
Dan karena khawatir rumornya makin liar serta merasa malu karena Ian mengetahui gunjingan buruk tentang dirinya, Claire buru-buru mengalihkan pembicaraan mereka. Ian memilih percaya karena yakin Claire punya rencana cerdik di balik keputusannya. Dia lalu bertanya apakah Claire sungguh mempercayai Annie dan sang Duchess menjawab ya. Sebab jika Annie memang membencinya, dia tidak akan merusak sepatu dengan cara sekasar itu. Setelah trik cerdiknya membuat Claire kelaparan tanpa ketahuan sang Duke sebelumnya, Annie tidak mungkin bertindak seceroboh ini. Ian menyarankan agar mereka memeriksa ulang sepatu yang rusak untuk mencari petunjuk. Namun sesampainya di ruang penyimpanan, mereka malah memergoki May di sana. Gadis itu tampak mengacak-acak tumpukan sepatu yang hancur sambil menangis sesenggukan, lalu mengaku kepada Claire bahwa dia tidak percaya Annie pelakunya. Karena itulah dia mencoba menyelidikinya sendiri. Meski terkenal galak, Annie selalu merawat sang nyonya dengan baik, jadi mustahil dia berbuat sejahat itu. Sayangnya, setelah memeriksa seluruh bagian sepatu berkali-kali, May tetap tidak menemukan petunjuk apapun. Claire berterima kasih atas kepeduliannya dan meminta May tenang karena pelaku aslinya pasti segera terungkap. Detik itu juga semua keraguan Claire tentang Annie hilang tanpa sisa. Jika May saja begitu percaya, maka dia pun harus demikian. Tiba-tiba Claire menyadari tangan May tampak sangat merah. May mengeluh tangannya terasa sangat gatal dan memerah sejak pagi, padahal kemarin baik-baik saja. Ian segera memeriksa kondisi tangan pelayan tersebut dan menduga bahwa ini bukan sekadar masalah kulit kering biasa, melainkan kondisi darurat yang harus segera diperiksa dokter. Setelah diperiksa oleh dokter keluarga, terungkap bahwa May terkena biduran parah yang biasa dipicu oleh sentuhan tanaman atau serangga beracun. Meskipun May bersikeras tidak menyentuh apapun, dokter menjamin ini tidak berbahaya. Mari kita tunggu kelanjutan misterinya. Mari kita cari tahu apakah obat ini bisa memulihkan kondisinya. Setelah dokter pergi, mereka mulai memikirkan penyebab May biduran. May bersikeras bahwa dia semalaman di lemari memperhatikan sepatu itu, jadi mustahil dia menyentuh tanaman atau serangga berbahaya. Ian menduga bahwa sepatu itu mungkin ada hubungannya dengan semua ini. Dia memakai sarung tangan lalu memeriksa sepatu itu lagi. Namun setelah mengusapnya beberapa kali, sarung tangan itu mulai berubah warna menjadi kuning. Ian penasaran cairan kuning apa ini dan apakah benar ini penyebab biduran May. Dengan raut wajah khawatir, Ian bersyukur Claire tidak pernah memakai sepatu itu karena ada seseorang yang sengaja ingin mencelakainya. May merasa ini aneh. Jika mereka menaruh cairan kuning di sepatu, kenapa langsung merusaknya setelah itu? Agar sang nyonya tidak memakainya. Kemungkinan ada dua orang terlibat. Satu yang menaruh cairan, satu lagi yang merusak sepatu. Mungkin sudah saatnya bertindak lebih tegas pada pelayan karena mereka sudah berani menaruh sesuatu untuk menyakitinya. Ian ingin segera memanggil semua pelayan dan mencari pelaku asli sebelum situasi memburuk. Tapi Claire menyuruh Ian percaya padanya karena disinilah keseruan dimulai saat kita melihat dia bersiap memberi pelajaran di depan umum. Setelah kejadian itu, Emma mulai bekerja sebagai pelayan pribadi baru. Dan setiap hari dia menuduh Annie atau May atas barang-barang sang Duchess yang hilang dan mendadak ada di kamar mereka. Karena ini sang Duchess sengaja berpura-pura memanjakannya demi memancing reaksi Annie atau May, tapi belum ada yang terjadi. Bahkan Annie tidak menegur Emma saat berbuat salah. Hari ini seperti biasa, Emma melaporkan bahwa salah satu lipstik telah hilang lagi. Dia langsung menuduh Annie atau May lagi. Claire dengan tenang berkata itu bukan masalah karena kehilangan satu lipstik tidak berpengaruh. Emma merasa kesal dan berkata sang Duchess tidak boleh membiarkan pencurian ini. Tapi Claire merasa barang-barang kecil itu tidak perlu diambil pusing. Namun, jika kalung safir yang dia pakai kemarin lusa yang hilang, barulah masalahnya tidak akan dibiarkan begitu saja. Mendengar itu, Emma tersenyum licik seolah bersiap membuat ulah. Saat sarapan, sang Duk bertanya apakah Claire akan menghadiri acara minum teh sore ini. Claire mengiyakan, berkata dia ingin mulai perlahan-lahan agar bisa segera terbiasa. Dan Ian menyarankan agar kelak Claire mengadakan pesta tehnya sendiri di mansion ini. Karena ibunya dulu sering mengadakan pertemuan di taman untuk memamerkan mawar-mawar indahnya, Ian menawarkan bantuan untuk melatih percakapan santai dengan Claire terlebih dahulu. Bahkan dia juga akan mengajak Kit untuk ikut latihan bersama mereka. Claire menyadari belakangan ini mereka semakin dekat dan Ian sering memulai obrolan hangat saat makan. Membuatnya menghabiskan waktu lebih lama di ruang makan dibanding saat di rumah lamanya. Namun, seseorang mendadak menerobos, masuk mengacaukan suasana pagi mereka.
Nah, perhatikan baik-baik saat Emma berlari berteriak bahwa kalung safir berharga telah hilang. Di kamar, Claire memastikan kalung itu memang lenyap dan bertanya siapa yang terakhir kali menyentuhnya. Emma meminta Ian untuk mengizinkan penyelidikan secepatnya. Ian setuju, namun menegaskan para pelayanlah yang akan diperiksa pertama karena paling sering menyentuhnya. Annie dan May menyetujui penggeledahan itu setelah memeriksa kamar milik Emma dan May, Hill. Tapi begitu mereka membuka lemari pakaian di kamar Annie, kalung safir itu ada di sana. Detik itu juga, Emma langsung memaki Annie dan menuntutnya agar segera ditangkap karena mencuri barang majikan. Annie hanya pasrah mengiyakan tuduhan itu dan siap menerima hukuman apapun yang diberikan. Selain mengaku merusak sepatu tempo hari, pengakuan Annie membuat Claire kecewa berat karena menganggapnya teman. Namun, sebagai tindakan terakhir demi persahabatan mereka, sang Duchess menunjukkan botol penawar racun di tangannya. Karena barang sering hilang, dia sengaja melumuri kalung itu dengan racun untuk menjebak pelaku. Karena racun lambat ini menyerap lewat kulit, masih ada waktu cukup untuk meminum penawar tersebut. Annie tak perlu cemas karena Claire menyiapkan satu penawar khusus untuknya. Namun sebelum Annie meminumnya, Emma mendadak panik luar biasa. Dia langsung merebut penawar itu dari Annie dan meminumnya tanpa ragu sedikit pun. Melihat kelakuannya, sang Duchess menuntut penjelasan. Emma beralasan sempat menyentuh kalung itu semalam karena khawatir, namun alasan bodoh itu tidak masuk akal sekarang. Sambil berteriak, dia bersikeras bukan pencurinya. Lagi pula kalung itu ditemukan di kamar Annie. Claire dengan santai menenangkan Emma. Sebab jika orang lain pelakunya, gejala racun segera muncul dan sang pelaku asli akan ketahuan. Annie menyarankan Emma untuk menyerah saja karena dia sudah kalah telak dalam permainan ini. Annie berkata tak ada gunanya menunggu karena dia takkan bergejala, jadi apa yang kita pelajari, kebohongan pasti akan terbongkar. Kalian harus dengar ini. Si Emma akhirnya ngaku kalau dia yang nyolong kalung itu gara-gara nggak tahan sama sikap sok bosnya Annie. Setelah itu, Duchess nanyain satu hal lagi ke Emma. Kenapa tangannya merah-merah dan bengkak? Apa yang terjadi? Emma mulai panik nyari alasan, tapi sebelum dia sempat ngomong, Claire langsung megang tangan Emma dan bilang itu gatal-gatal akibat cairan kimia di sepatu yang rusak kemarin. Lagi pula tangan Emma emang udah merah dari awal. Sambil gemetaran ketakutan, Emma tetap ngeyel kalau semua ini salah Annie. Karena udah bener-bener muak, Claire akhirnya minta tolong Duke buat beresin sisanya. Duke langsung manggil dua pengawal buat nyeret Emma ke penjara bawah tanah. Emma syok berat dan protes kenapa hukumannya beda jauh sama Annie kemarin. Claire pun ngejelasin kalau situasi kemarin itu jelas berbeda. Apalagi semua omongan Emma cuma kebohongan belaka, dia pun diseret pergi sambil teriak-teriak. Setelah itu Duchess beralih natap Annie buat minta penjelasan. Gimana pun juga, Annie udah nahan semua ini sendirian padahal dia tahu siapa pelaku aslinya. Annie ngejelasin kalau dia dan Emma berasal dari desa yang sama, makanya dia merasa berutang budi demi mendiang ibunya. Pas dia masuk kamar dan lihat Emma lagi numpahin sesuatu ke sepatu itu, dia terpaksa ngerusak sepatunya biar kejahatan Emma nggak ketahuan. Coba pikirin deh, Duchess malah senang sama kesetiaan Annie dan cuma bilang harusnya dia jujur aja dari awal. Sambil minta maaf, pelayan itu ngaku kalau dia bodoh dan siap menerima hukuman apapun. Tapi hukuman dari Duchess ternyata tak terduga. Selama 1 tahun penuh, Annie nggak boleh bohong lagi padanya. Sambil nangis haru, Annie berterima kasih banget atas kepercayaan dan kebaikan Duchess. Mai penasaran gimana caranya nona muda mereka bisa beli racun buat ditaruh di kalung. Saat itulah Duchess ngaku kalau racun itu sebenarnya nggak pernah ada. Dia cuma kagum tebakan si nyonya pelayan sangat tepat. Nanti di ruang kerja Duke, Annie datang buat minta maaf. Tapi Duke bilang dia manggil bukan buat ngehukum, melainkan pengen tahu apa masih ada orang lain di mansion ini yang berniat jahat sama Claire. Lagi pula meski omongan Annie sering kasar, dia kelihatan gak punya niat buruk buat nyakitin Duchess. Bahkan sebenarnya peduli padanya, Duke pun nanya kenapa dulu dia tega ngebiarin Duchess kelaparan. Akhirnya Annie ngaku kalau waktu itu dia dengar pelayan lain mau naruh obat pencahar ke makanan Duchess dan dia bingung harus gimana. Makanya dia langsung ngebuang semua makanan itu. Karena mereka nggak mau berhenti, Annie terpaksa ngusulin biar Duchess dikasih kelaparan aja sekalian. Mendengar itu, Duke emosi banget karena nggak sadar hal seburuk ini terjadi tepat di depan matanya. Dia pun ngasih selembar kertas ke Annie dan nyuruh dia nulis semua nama yang terlibat. Pas lihat daftarnya, tebakannya bener. Tapi kalau mecat semua orang sekaligus, Claire pasti bakal curiga dan jadi kepikiran.
Makanya dia minta Annie buat ngawasin mereka dulu, apalagi setelah kejadian buruk yang menimpa Emma kemarin. Nah, disinilah Duke mulai cemas kenapa istrinya nggak pernah mau cerita apa-apa. Ya wajar sih, mana mungkin bisa percaya sama orang yang cuma manfaatin dia sebagai istri kontrak selama 1 tahun. Annie lalu pamit undur diri karena urusannya selesai. Tapi Ian menahannya dan bilang ada satu hal lagi. Dia nanya apa Annie tahu hal yang disukai Claire. Sambil sedikit menyindir, Annie bilang bukankah harusnya sang suami yang lebih tahu soal itu? Tapi dia tetap ngejawab kalau Duchess nggak suka barang mencolok, tapi sebenarnya dia suka warna cerah lebih dari yang dia tunjukkan. Biasanya Duchess selalu beralasan itu bukan gayanya, tapi Annie merasa dia cuma takut gak cocok aja, bukan karena nggak suka. Duke pun berharap Claire bisa lebih percaya diri. Annie lalu ngasih saran tentang satu hal yang pasti bisa ningkatin rasa percaya diri sang istri. Pas ditanya apa itu, Annie bilang tentu saja kasih sayang tulus dari sang suami yang dipenuhi cinta hangat. Meski belum sepenuhnya paham, Ian rasanya pengen banget bikin Claire bahagia demi bisa ngelihat senyum manisnya. Nah, itu dia ceritanya. Menurut kalian gimana kelanjutan kisah mereka? Jujur ceritanya gemes banget kan? Tapi sayangnya pembahasan kita kali ini udah mentok sampai chapter terbaru. Jadi untuk part 2 kayaknya bakal butuh waktu agak lama karena aku butuh minimal 12 chapter baru lagi. Kita harus sabar nunggu perkembangan asmara mereka, apa Claire bakal sama Ian atau malah dapet plot twist sama Kit. Kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan update video seru berikutnya. Sampai jumpa lagi!